Bab 326, Tiga Kalimat. Di kelas, Mu Xuexing menatap lurus ke depan tanpa berkedip sama sekali. Dia berpikir bahwa Liu Laoxi akan mengatakan sesuatu setelah memanggilnya, tetapi dia hanya membuatnya berdiri di sudut sementara dia terus menawarkan petunjuk kepada siswa lain satu persatu. Selama kultivasi Anda, apakah Anda merasakan sedikit penyumbatan ketika Zenki Anda mengalir melalui dada Anda? Berjalan mendekati seorang anak muda, kata Liu Laoxi. Iya, anak muda itu terkejut mendengar kata-kata Liu Laoxi, tetapi dia masih mengangguk. Teknik kultivasi yang Anda ambil di awal adalah rumus dasar Tianwu. Tidak ada terlalu banyak masalah dengan teknik kultivasi Anda, tetapi ketika Anda mencoba menerobos ke alam Zenki, Anda mengarahkan Zenki Anda ke meridian yang salah, menyebabkan masalah terjadi pada tubuh Anda. Apakah saya benar? Betul sekali. Anak muda itu mengepalkan tinjunya dan mengangguk. Itu benar, tapi itu masalah 2 tahun yang lalu, dan guru sebelumnya telah memecahkan trauma ini untuknya. Setelah itu, kamu beralih ke Four Tributaries True Martial Formula. Teknik kultivasi ini sedikit lebih tenang daripada yang pertama, dan itu membantu meringankan masalahmu. Namun, itu tidak menyelesaikan akar masalahmu, dan seiring waktu berlalu, trauma tersembunyi Anda memburuk. Liu Laoxi menatapnya dengan tenang, dengarkan aku, beralih ke Eastern Blaze Art. Petik 2. Seni Api Timur. Sudut mulut Mu Xuexing berkedut. Itu adalah teknik kultivasi paling kejam yang dimiliki Akademi Tianwu. Bahkan para pembudidaya biasa harus berhati-hati saat mempraktikkannya, takut hal itu akan menimbulkan luka parah pada mereka. Mengingat pihak lain telah mengalami trauma, bukankah mempraktikkan teknik kultivasi ini tidak berbeda dengan mencari kematian? Aku, anak muda itu juga menyadari ada sesuatu yang salah, dan wajahnya berubah dalam kesusahan. Yakinlah, aku di sini. Tidak akan terjadi apa-apa padamu. Liu Laoxi memberi isyarat dengan anggun. Baik, mengepalkan giginya, anak muda itu mengangguk. Seni Blaze Timur tidak dapat dianggap sebagai teknik kultivasi yang berharga, dan ada salinannya di dalam kelas. Mengambil salinannya, anak muda itu membalik-baliknya dan mulai berkultivasi. Mengemudi Zenki-nya sesuai dengan formula yang tertulis di dalam manual, anak muda itu memerah dan memucat pada interval tertentu, seolah-olah dia menderita rasa sakit yang tak tertahankan. Tepat ketika Mu Xuexing berpikir bahwa dia akan gagal bertahan dan kultivasinya akan mengamuk, auranya tiba-tiba naik. Ledakan. Suara ledakan Zenki bergema, dan aura di dalam tubuh pihak lain tiba-tiba melonjak dengan cepat. Terobosan BR. Mu Xuexing mengucapkan dengan bibir bergetar. Tidak dapat memahami pemandangan di depannya, tubuhnya bergetar karena terkejut. Siswa lain juga menatap pemandangan yang tampaknya tak terbayangkan dengan mata melebar seolah-olah gong. Sebagai teman sebaya yang bersama setiap hari, mereka tahu situasi anak muda itu dengan baik. Dia telah terjebak di ranah kultivasinya saat ini selama lebih dari setengah tahun tanpa kemajuan sama sekali. Guru sebelumnya telah mencoba banyak metode, dan bahkan Mu Xuexing telah memohon kepada ayahnya untuk sebuah pil yang berharga untuknya, tapi itu semua sia-sia. Guru sebelumnya mengatakan bahwa dia hanya bisa bertahan dan maju perlahan. Diperlukan setidaknya 2 tahun sebelum kultivasinya dapat mulai maju, pada akhirnya, hanya dengan membuatnya mengubah teknik kultivasi, Liu Laoxi berhasil mendorong terobosan dalam kultivasinya. Apakah itu harus dibesar-besarkan? Apakah Anda merasa sulit untuk memanfaatkan kekuatan Anda? Itu karena Zenki Anda. Mengabaikan keterkejutan semua orang, Liu Laoxi bertindak seolah-olah dia hanya melakukan sesuatu yang tidak penting dan segera melanjutkan ke siswa berikutnya. 10 menit kemudian, aura siswa juga naik tiba-tiba, dan dengan ledakan, dia menerobos kemacetannya dan mencapai kemajuan dalam bidang kultivasinya. Peng, 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 peng. Dalam waktu kurang dari 4 jam, semua siswa di kelas telah meningkatkan kultivasi mereka secara signifikan. Liu Laoxi ini seolah-olah seorang bijak yang tercerahkan. Hanya dengan beberapa kata, dia dapat menunjukkan masalah dalam kultivasi mereka dan menyelesaikannya. Dengan wajah pucat, seluruh tubuh Mu Xuexing menegang. Pemandangan ini terlalu mengejutkan. Mereka yang berpikiran lemah mungkin akan menjadi gila di tempat. Ayahnya adalah seorang apoteker bintang 2, dan karena kedudukannya yang terhormat, dia telah bertemu dengan banyak guru bintang dan bahkan guru master. Tetapi bahkan guru master yang dia temui tidak begitu luar biasa untuk membuat seseorang mencapai terobosan dalam kultivasi mereka hanya dengan beberapa kata santai. Ini benar-benar di luar pemahamannya. Bagaimana dia bisa begitu luar biasa? Dia, mungkin setara dengan Zhang Xi. Menelan seteguk air liur, pada saat ini, Mu Xuexing tidak merasakan apa-apa selain menghormati Liu Laoxi. Ketika dia pertama kali mendengar tentang bagaimana guru ini memberikan hukuman fisik pada seorang siswa, dia sangat marah, dan dia bahkan mendapati dirinya membencinya. Namun, setelah melihat pihak lain mendorong terobosan di masing-masing dari mereka hanya dengan beberapa petunjuk biasa, dia menyadari bahwa dia adalah guru yang luar biasa cakap. Dia tidak pucat dibandingkan dengan idolanya, guru-guru Zhang Xuan. Kapan akademi merekrut monster seperti itu? Melihat siswa lain, Mu Xuexing gemetar sekali lagi. Tatapan yang mereka arahkan ke Liu Laoxi telah berubah juga, mereka dipenuhi dengan kekaguman dan rasa hormat. Dari kelihatannya, bahkan jika dia mencoba menghasut mereka untuk melawannya, tidak ada dari mereka yang akan mendengarkannya.
Dalam waktu kurang dari 4 jam, dia berhasil melampaui posisinya di hati grup. Meskipun ini semua terjadi di depan matanya, dia tidak bisa tidak curiga bahwa matanya mempermainkannya. Giliranmu. Mengabaikan musuh Xing yang hiruk-pikuk, Zhang Xuan berjalan ke arah anak muda lainnya. Ini adalah siswa terakhir di kelas, Lu Chong. Dia saat ini berada di tahap utama ranah Fighter 5 dan Ding Li. Setelah melihat guru, anak muda itu tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya menggenggam tinjunya dan berdiri diam di tempat. Liu Laoshi, Lu Chong tidak suka berbicara, Meng Tao buru-buru berjalan. Saya mendengar bahwa kultivasi dan latar belakang keluarganya biasa saja, dan itu karena dia berlutut di pintu masuk Akademi Tianwu selama 7 hari berturut-turut sehingga pengecualian dibuat untuknya. Petik 2. Mengingat informasi yang diberikan oleh Akademi, Zhang Xuan bertanya. Sebagian besar siswa di kelas ini memiliki latar belakang yang besar, tetapi Lu Chong ini adalah pengecualian. Bagian tentang latar belakang dan keluarganya tidak jelas, dan satu-satunya hal yang terperinci adalah bahwa dia telah berlutut di luar selama 7 hari berturut-turut sebelum dia masuk. Iya, Meng Tao mengangguk. Untuk bisa berlutut begitu lama untuk menjadi murid akademi, kamu memang memiliki keuletan. Namun, kultivasi tidak semua tentang keuletan. Zhang Xuan menggelengkan kepalanya. Tanpa ragu, siswa di depannya adalah siswa yang paling tabah di kelas. Namun, meskipun telah diterima di akademi selama 2 tahun, dia hanya berhasil naik dari tahap dasar ranah Pigu ke tahap dasar ranah Ding Li. Teknik kultivasi yang sedang kamu latih adalah teknik bela diri Frost, kan? Zhang Xuan terus menatap Lu Chong. Pemuda itu mengangguk dalam diam. Tolong jangan salahkan dia, Liu Laoshi. Dia seperti itu. Kami telah bersama selama lebih dari 2 tahun, tetapi dia tidak berbicara lebih dari 3 kalimat. Melihat bagaimana orang itu masih enggan berbicara, Meng Tao dengan cepat menjelaskan dengan canggung. Oh, dia tidak berbicara lebih dari 3 kalimat dalam 2 tahun. Zhang Xuan terkekeh pelan, aku akan membuatnya berbicara lebih dari 3 kalimat sekarang. Petik 2. Meng Tao terkejut, dan yang lainnya juga mengungkapkan ketidakpercayaan mereka. Bahkan musuh Xing tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Lu Chong ini tidak berbeda dengan orang bisu. Bahkan dia, sebagai kecantikan terkenal Akademi Tianwu, tidak dapat membuka mulutnya. Guru sebelumnya juga gagal membuatnya berbicara juga. Jika bukan karena mereka pernah mendengar dia berbicara sebelumnya, mereka akan mengira dia bisu. Dia bahkan belum mengucapkan 3 kalimat dalam 2 tahun. Untuk membuatnya berbicara lebih banyak 3 kalimat sekarang. Bagaimana itu mungkin? Kalian semua tidak percaya padaku. Merasakan ketidakpercayaan orang banyak, Zhang Xuan bertanya. Kemudian, dia menoleh ke anak muda di depannya dan bertanya kepadanya juga, kamu juga tidak percaya padaku. Lu Chong masih terdiam. Baiklah kalau begitu. Tidak mempedulikannya, Zhang Xuan meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berkata, jika kamu berkultivasi seperti itu, kamu bahkan tidak akan mencapai alam Pixue dalam 10 tahun. Pada tingkat ini, kamu akan mati sebelum kamu bisa balaskan dendammu. Pembalasan yang tepat. Semua orang terkejut. Mengapa Liu Laoshi tiba-tiba memunculkan dendam? Mereka telah bersama Lu Chong selama 2 tahun, tetapi mereka belum pernah mendengar bahwa dia memiliki dendam terhadap siapapun. Tepat ketika mereka bingung tentang masalah ini, mereka melihat anak muda yang tampaknya bisu itu tiba-tiba menjadi pucat, dan tubuhnya gemetar karena gelisah. Guru Teh, bagaimana Anda tahu bahwa tujuan saya adalah untuk membalas dendam? Kamu tidak perlu repot bagaimana aku mengetahuinya. Balas dendammu adalah motivasi sekaligus penghalang untuk kultivasimu. Kamu menekan kekhawatiranmu terlalu dalam, dan itu telah menekan kultivasimu, sehingga menyulitkanmu untuk mencapai terobosan. Saya tahu bahwa alasan Anda menolak untuk berbicara adalah karena Anda takut bahwa Anda mungkin secara tidak sengaja menyebut nama musuh Anda dan membuat mereka menyadari keberadaan Anda. Petik 2. Zhang Xuan berkata dengan tenang. Jangan khawatir, selama kamu percaya padaku, aku berjanji bahwa kamu akan dapat membalas dendammu dalam 10 hari. Petik 2. 10 hari. Lu Chong menemukan kata-katanya sulit dipercaya. Musuh ini adalah ahli ranah Tongsuan. Dia hanya di tahap utama ranah Ding Li sedangkan musuhnya adalah ahli ranah Tongsuan. Ada celah besar di antara keduanya, dan itu tidak bisa ditutup dengan mudah. Apalagi 10 hari, bahkan 5 tahun tidak akan cukup baginya untuk mengejar. Itu pilihanmu untuk memilih apakah kamu ingin percaya padaku atau tidak. Namun, kamu hanya mendapatkan satu kesempatan ini. Zhang Xuan berkata, saya berkonflik. Lu Chong ragu-ragu sejenak sebelum menggertakkan giginya. Lututnya ambruk dan, putong, dia berlutut di lantai. Liu Laoshi, tolong bimbing aku. Sudah lebih dari 3 kalimat. Mendengar percakapan keduanya, semua orang menjadi hiruk-pikuk. Dekat paviliun guru-guru, di kediaman besar. Liu Xi, berapa lama sebelum guru menyelesaikan ujian guru Master Bintang 2 dan kembali? Petik 2. Zhao Ya bertanya, aku juga tidak tahu. Aku sudah mencoba melihat perselingkuhan di paviliun guru-guru pagi ini, dan berdasarkan apa yang aku dapatkan, dia telah meninggalkan ibu kota untuk melakukan misi, dan mereka memperkirakan itu akan terjadi. Memakan waktu setidaknya 10 hari. Mengingat jawaban dari paviliun guru-guru, Liu Ling menjawab. Itu cukup panjang, alis Zhao Ya berkerut menjadi lipatan yang dalam.
10 hari tidak terlalu lama, itu tergantung pada bagaimana Anda melihatnya. Bagaimana kalau saya membawa Anda berkeliling Tianwu Royal City sehingga Anda semua dapat memperluas wawasan Anda? Melihat ekspresi pahit di wajah murid-murid Zhang Xuan, Liu Ling terkekeh. Perluas wawasan kita, tentu. Kemana kita akan pergi? Mata Yuan Tao berbinar. Tianwu Royal City adalah kota yang jauh lebih megah daripada yang ada di kerajaan Tianxuan. Dia sudah ingin menjelajahi kota, dan setelah mendengar kata-kata Liu Xi, dia tidak bisa lagi menahan kegembiraannya. Mengapa saya tidak membawa Anda semua ke Akademi Tianwu dulu? Itu adalah akademi terbesar di 13 kerajaan di sekitarnya, tanah suci bagi para pembudidaya. Dari waktu ke waktu, guru-guru master dari paviliun guru-guru akan pergi ke sana untuk memberikan ceramah. Mungkin baik bagimu untuk melihat-lihat di sana. Petik 2. Liu Ling merenung sejenak sebelum menjawab. Guru master melakukan kuliah di sana juga. Akademi terbesar. Zhang Xi akan memakan waktu minimal 10 hari, akan lebih baik untuk melihatnya. Petik 2. Setelah mendengar bahwa guru-guru master akan mengadakan pelajaran di sana dan bahwa itu adalah tanah suci bagi para kultivator, semua orang tergerak. Selanjutnya, saya mendengar bahwa Akademi Tianwu mempromosikan lingkungan belajar gratis, sehingga kita dapat memasuki pelajaran dari guru manapun dengan bebas tanpa melaporkan terlebih dahulu. Akan baik bagi Anda untuk mendengarkan ceramah dari guru lain juga. Liu Ling tersenyum. Baik, mendengar bahwa mereka dapat mendengarkan pelajaran apapun yang mereka inginkan, orang banyak menjadi bersemangat. Senang, Zhao Ya dan yang lainnya segera berangkat ke Akademi Tianwu. Bab 327, Guru, saya salah. Guru, bisakah aku benar-benar membalas dendam dalam 10 hari? Di ruang bimbingan pribadi, Lu Chong berlutut di depan Zhang Xuan. Sampai sekarang, dia masih menemukan situasi yang sulit dipercaya. Memikul hutang pertumpahan darah, dia tidak pernah memberitahu siapapun tentang bebannya, dan dia juga tidak pernah mengungkapkannya. Untuk mencegah dirinya mengungkapkannya dalam mimpinya atau semacamnya, dia bahkan berpura-pura bisu. Dia yakin bahwa dia telah menyembunyikannya dengan baik. Tetapi Liu Laoshi ini dapat menyimpulkan bahwa dia memikul dendam besar hanya dengan mendengar urusan masa lalunya dan kondisi kultivasinya. Kemampuannya terlalu menakutkan. Lebih penting lagi, pihak lain berjanji kepadanya bahwa dia akan dapat membalas dendam dalam 10 hari. Musuhnya adalah seorang kultivator alam Tongxuan. Jika sesederhana itu, dia tidak perlu berkultivasi seolah-olah hidupnya dipertaruhkan selama 2 tahun terakhir. Karena aku sudah berjanji padamu seperti itu, aku punya caraku sendiri. Namun, metodeku akan menyiksa, dan apakah kamu bisa menerimanya atau tidak terserah keinginanmu. Zhang Xuan memandang anak muda itu. Dia sangat puas dengan muridnya ini. Untuk belajar di bawah seorang guru untuk meningkatkan kultivasinya, dia rela berlutut selama 7 hari berturut-turut, karena takut mengungkapkan rahasianya, dia berpura-pura bisu selama 2 tahun berturut-turut. Terlepas dari itu adalah tanda yang jelas bahwa dia memiliki ketabahan mental yang kuat dan kemauan yang teguh. Bakatnya mungkin tidak seberapa, tetapi selama dia dirawat dengan benar, kultivasinya pasti akan melonjak. Hanya masalah waktu sebelum dia melampaui Mu Sueshing. Kalau tidak, Zhang Xuan tidak akan banyak bicara padanya. Ketika menerima siswa, dia menghargai ketabahan mental dan akan lebih dari apapun. Adapun bakat, dengan kemampuannya, itu tidak berarti apa-apa baginya. Selama aku bisa membalas dendam, aku bersedia menderita rasa sakit apapun. Lu Chong mengepalkan tinjunya dengan erat. Matanya bertekad. Baik, menempatkan tangannya di belakang punggungnya, Zhang Xuan menatapnya dengan mata yang dalam. Ada pekerjaan khusus yang tidak ada yang mau berhubungan atau mengangkatnya. Pernahkah Anda mendengar tentang ahli racun? Saya sudah. Lu Chong mengangguk. Dia ingin mempelajari seni master racun saat itu, tetapi dia tidak memiliki koneksi untuk mencari Poison Hall. Guru, mungkinkah itu? Lu Chong ragu-ragu sejenak sebelum bertanya dengan ragu. Bukankah master racun pekerjaan yang dipandang rendah oleh yang lain? Mungkinkah Liu Laoshi adalah ahli racun? Atau apakah dia ingin memberikan kepadanya keterampilan ahli racun? Aku bukan ahli racun, dan aku juga tidak akan mengajarimu itu. Petik 2. Melihat melalui pikirannya, Zhang Xuan menggelengkan kepalanya. Aku punya cara yang dapat meningkatkan kekuatanmu dengan cepat, tetapi itu akan membutuhkan penggunaan racun. Meskipun itu tidak akan merusak kultivasimu di masa depan, kamu harus menderita rasa sakit yang luar biasa. Selanjutnya, jika kamu gagal menahannya, kamu akan mati. Petik 2. Apa yang dia maksud adalah metode untuk mengolah tubuh racun yang dia lihat di buku-buku di aula racun. Begitu seseorang berhasil mengolah tubuh racun, tidak hanya dia akan kebal terhadap racun-racun, kekuatan, semangat, dan kelincahan seseorang akan meningkat secara signifikan juga, memberikan kekuatan bertarung yang jauh lebih tinggi. Selain Heaven's Path Divine Art, satu-satunya cara untuk meningkatkan kekuatannya dalam waktu yang terbatas adalah ini. Biasanya, ketika ahli racun mengolah tubuh racun, mereka akan mengkonsumsi racun dan ini akan mempengaruhi umur panjang mereka. Saat itu, alasan mengapa Gumu mengalami trauma adalah karena ini juga. Namun, setelah kompilasi dari Library of Heaven's Path, kerugian pada metode kultivasi telah dikurangi seminimal mungkin. Meski begitu, tanpa dukungan Zenki jalur surga, tidak akan mudah untuk mengolahnya.
Seseorang harus menderita rasa sakit yang luar biasa. Karena Lu Chong memiliki ketabahan mental yang kuat, itu patut dicoba. Mungkin, dia bisa menghasilkan hasil yang luar biasa. Terlepas dari seberapa besar rasa sakit itu membuatku, selama itu memungkinkanku untuk membalas dendam, aku bersedia mencobanya. Petik 2. Mata Lu Chong dipenuhi dengan tekad. Dia hanya memiliki satu kesempatan ini. Saat dia berkultivasi, musuhnya juga tidak beristirahat. Mengingat bakatnya hanya naik satu kali di alam kultivasi setiap 2 tahun, tidak mungkin baginya untuk melampaui pihak lain. Karena Liu Laoshi ini mengatakan bahwa dia bisa memberinya kekuatan untuk membalas dendam dalam 10 hari, dia bersedia untuk percaya pada pesta itu. Dia telah melihat dengan matanya sendiri bagaimana rekan-rekannya tumbuh lebih kuat di bawah bimbingannya. Tidak peduli seberapa bodohnya dia, jelas bahwa dia adalah orang yang sangat berarti. Melihat tekad di mata pihak lain, Zhang Xuan mengangguk puas. Kemudian, dengan suara yang dalam dan sedikit dingin, dia memperingatkan, teknik kultivasi yang akan saya berikan kepada Anda tidak boleh dibocorkan kepada siapapun. Jika tidak, bahkan jika saya tidak melakukan apa-apa, Anda akan mengalami kemunduran dari Zenki Anda dan kamu akan mati dengan tragis. Iya, Lu Chong mengangguk. Mengangkat tangan, dia bersumpah, aku, Lu Chong, bersumpah untuk tidak pernah memberikan teknik kultivasi dan seni rahasia Liu Laoshi memberikanku kepada orang lain, dan jika aku melanggar sumpahku, semoga jiwaku menghilang. Petik 2. Zhang Xuan mengetuk titik akupuntur di tubuh Lu Chong dan diam-diam mengirimkan gelombang Zenki ke tubuhnya. Teknik kultivasi yang dia berikan kepada pihak lain terlalu kuat. Jika bocor, itu akan membawa masalah baginya, dan juga dunia. Meskipun pihak lain telah bersumpah untuk itu, dia sendiri perlu menyiapkan tindakan balasan juga. Setelah mempelajari dan meneliti racun, Zenki Heaven Spot miliknya mampu berubah menjadi tonik atau racun dengan satu pikiran. Jika pihak lain menutup mulutnya dengan erat, gelombang Zenki ini akan membersihkan semua rintangan yang terletak di meridiannya dan meningkatkan kultivasinya. Namun, jika dia menyalahgunakan kekuatannya, gelombang Zenki ini juga bisa membuatnya terbunuh dalam sekejap. Mengolah tubuh racun membutuhkan pelengkap racun. Saya tidak memiliki ramuan obat seperti itu pada saya saat ini, jadi saya akan memberikan teknik kultivasi kepada Anda besok. Namun, saya akan mengajari Anda teknik lain yang dapat memperkuat tubuh fisik Anda. Titik. Kamu harus mempelajarinya dengan baik karena tubuh fisik yang kuat diperlukan untuk menahan racun yang mematikan. Setelah membuat persiapan, Zhang Xuan menatap matanya dan berkata, saya hanya akan melafalkan formula kultivasi sekali. Seberapa banyak yang Anda ingat dan pahami akan tergantung pada kemampuan Anda. Jangan mengecewakan saya. Aku tidak akan mengecewakan guru. Lu Chong mengangguk. Baiklah, teknik peningkatan tubuh fisik ini. Zhang Xuan mulai menjelaskan. Teknik yang dia maksud adalah tubuh emas jalur surga. Tentu saja, dia memberikan versi sederhana yang dia berikan kepada Zhao Ya dan yang lainnya juga. Mengolah tubuh racun mengharuskan tubuh seseorang untuk bersentuhan dengan racun mematikan. Jika tubuh seseorang tidak cukup kuat, akan sulit bagi seseorang untuk bertahan. Meskipun tubuh emas jalur surga ini lebih rendah dari yang dikultivasikan Zhang Xuan, itu masih merupakan produk dari perpustakaan jalur surga dan tidak boleh diremehkan. Selama seseorang mengolahnya dengan serius, tidak akan menjadi masalah bagi seseorang untuk tumbuh lebih kuat dengan cepat. Dan inilah yang kita sebut tubuh utuh. Petik 2. Segera, Zhang Xuan selesai membaca formula kultivasi. Guru, terima kasih atas anugerahmu. Setelah mendengar formula tekniknya, tubuh Lu Chong gemetar dan wajahnya memerah karena gelisah. Setelah belajar di Akademi Tianwu selama 2 tahun, dia telah melihat beberapa teknik kultivasi dan dia juga mengetahui beberapa formula teknik peningkatan tubuh fisik. Dibandingkan dengan yang baru saja diajarkan Liu Laoshi, mereka semua sampah. Paling tidak, teknik ini berada di puncak pantom atau lebih tinggi. Jika Liu Laoshi melelangnya, itu pasti akan menghasilkan jumlah yang sangat besar. Bahkan keluarga kerajaan Tianwu akan menjadi gila karenanya. Itu adalah teknik yang sangat berharga, namun Liu Laoshi mengajarinya tanpa meminta apapun. Ini adalah hutang besar yang tidak akan pernah bisa dia bayar. Kamu harus mulai berkultivasi. Mengabaikan agitasi pihak lain, Zhang Xuan melambaikan tangannya dengan santai. Iya, mengetahui bahwa guru tidak suka menyia-nyiakan kata-katanya, Lu Chong buru-buru duduk di lantai dan mulai berkultivasi. Mengikuti formula Heaven Spot Golden Body, Lu Chong mengendarai Zenki-nya di jalur tertentu di tubuhnya, dan setelah beberapa saat, dia merasakan sensasi yang sangat nyaman dan santai menyembur ke seluruh tubuhnya. Semua trauma yang dia derita sebelumnya menghilang seketika. Luar biasa. Setelah periode waktu yang tidak diketahui, suara retak bergema di otot-otot di seluruh tubuh Lu Chong, dan kekuatannya meningkat secara signifikan. Lu Chong membuka matanya. Pada saat ini, dia merasa seolah-olah dia memanfaatkan kekuatan tak terbatas di tubuhnya. Lumayan. Kamu berhasil mencapai pencapaian kecil dalam waktu 2 jam. Ini menunjukkan bahwa kamu memiliki dasar yang bagus. Zhang Xuan mengangguk puas. Untuk membalas dendam, pihak lain bersedia menanggung semua jenis rasa sakit, jadi dia pasti telah melatih tubuhnya untuk tujuan ini juga. Kalau tidak, tidak mungkin baginya untuk mencapai pencapaian kecil untuk versi sederhana dari tubuh emas jalur surga dalam waktu 2 jam.
Kamu bisa keluar sekarang. Teman sekelasmu yang lain mungkin mengkhawatirkanmu. Setelah dia selesai dengan teknik peningkatan tubuh fisik, Zhang Xuan mendorong pintu dan berjalan keluar. Sudah lebih dari 2 jam sejak keduanya masuk, dan para siswa di luar mungkin sudah cemas menunggu. Di kelas, Liu Laoshi mengatakan bahwa, dia akan memberi Lu Chong kekuatan untuk mengalahkan ahli ranah Tong Xuan dalam 10 hari. Apakah menurutmu, itu mungkin? Sampai sekarang, siswa itu tidak bisa mempercayainya. Saya juga tidak tahu. Namun, menilai dari bagaimana Liu Laoshi dapat membantu kami mencapai terobosan dalam kultivasi kami hanya dengan memberi kami beberapa petunjuk biasa, saya ragu bahwa ketajamannya lebih rendah daripada seorang guru master. Petik 2. Saya telah mendengar pelajaran dari guru master sebelumnya, dan itu hanya sedikit lebih dalam dari ceramah guru kami sebelumnya. Dibandingkan dengan Liu Laoshi, saya pikir pelajaran mereka kurang. Petik 2. Memang, apakah dia benar-benar hanya seorang guru biasa? Diskusi terdengar di dalam kelas. Awalnya, mereka memendam permusuhan yang mendalam terhadap guru ini. Namun, saat dia mulai membimbing mereka, semua orang segera menyadari bahwa mereka telah bertemu dengan seorang guru yang baik dan jatuh ke sisinya. Di alam Tong Xuan, kekuatan seseorang melebihi 100 ding, memberi mereka kekuatan untuk dengan mudah membelah pohon. Lu Chong saat ini hanya berada di tahap utama alam Dingli, dan itu adalah 2 alam jauhnya dari alam Tong Xuan, mencapai alam Tong Xuan dalam 10 hari dalam kondisi seperti itu. Petik 2. Mu Sueshing menggelengkan kepalanya. Dia berada di alam Pixue, dan dia tahu betapa sulitnya meningkatkan kultivasi seseorang. Sudah luar biasa jika Lu Chong bisa mencapai tahap menengah ranah Dingli dalam waktu 10 hari. Untuk memajukan 2 alam utuh dan menandingi ahli alam Tong Xuan. Baginya, itu terdengar tidak berbeda dengan membual. Memang, Meng Tao mengangguk juga. Saat itu, dia membutuhkan 1 tahun penuh upaya untuk maju dari tahap utama ranah Dingli ke tahap lanjutan. Untuk mencapai ranah Tong Xuan dalam 10 hari, dia juga tidak berpikir itu mungkin. Jia, tepat ketika mereka sedang berdiskusi, pintu tiba-tiba terbuka dan Liu Laoshi dan Lu Chong keluar. Pada saat ini, Lu Chong tampak bersemangat, dan matanya dipenuhi dengan energi. Kekuatan ledakan bisa dirasakan dari tubuhnya, dan rasanya seperti ombak besar di lautan, memberikan tekanan besar pada orang yang menatapnya. Alam Dingli, Puncak. Petik 2. Setelah merasakan auranya, Mu Sueshing dan Meng Tao terdiam. Mata mereka tumbuh begitu lebar sehingga mereka akan keluar dari mata mereka. Sudah berapa lama sejak dia memasuki ruangan bersama Liu Laoshi? Untuk maju dari tahap utama ranah Dingli ke puncak dalam 2 jam. Duo ini merasa seperti muncrat darah. Dibandingkan dengan dia, kecepatan kultivasi mereka tidak berbeda dengan siput. Mereka butuh beberapa bulan sebelum mereka bisa melihat sedikit kemajuan dalam kultivasi mereka, namun Liu Laoshi hanya membawa Lu Chong untuk sementara waktu dan dia telah menembus 2 alam yang lebih kecil. Apakah itu harus dibesar-besarkan? Lebih jauh lagi, mereka tidak menyadari fakta bahwa jalan emas jalur surga yang disederhanakan Lu Chong telah memberinya kekuatan yang melebihi puncak dunia Dingli biasa. Menambahkan kekuatan fisiknya bersama dengan Zenki-nya, dia memiliki kekuatan 5 ding yang luar biasa. Puncak dunia Dingli biasa hanya bisa menggunakan kekuatan 4 ding. Ini terlalu luar biasa, senior, saya pikir yang terbaik adalah Anda mengakui kesalahan Anda. Tidak mungkin menemukan guru yang luar biasa seperti itu di tempat lain. Menekan keterkejutannya, Meng Tao buru-buru mengirim pesan telepati ke Meng Tao. Di tengah kata-katanya, Meng Tao menyadari bahwa pihak lain tidak menanggapi. Berpikir bahwa sifat angkuh seniornya muncul lagi, dia buru-buru berbalik untuk membujuknya, tetapi pemandangan tak terduga di depannya hampir membuatnya pingsan. Putong, si iblis kecil yang sangat arogan, Mu Sueshing, yang tidak akan pernah mengakui kesalahannya, sudah berlutut di depan Liu Laoshi dengan ekspresi serius di wajahnya. Guru, saya salah, maafkan saya. Saya akan melakukan apapun yang Anda minta dari saya di masa depan. Saya tidak akan mendurhakai Anda lagi. Bahkan jika guru-guru jenius Zhang Xuan datang, saya akan mengabaikannya seolah-olah dia hanya udara biasa. Zhang Xuan. Bab 328, Perkelahian Dua Wanita. Berdiri. Meskipun dia merasa kecewa dengan kata-kata Mu Sueshing, Zhang Xuan berjalan untuk membantunya berdiri. Dia tidak berniat untuk bertengkar dengan seorang siswa atas urusan ini. Satu-satunya alasan mengapa dia mengancamnya dengan pengusiran adalah untuk memperingatkannya sehingga dia akan mendengarkan dengan patuh di masa depan. Karena konsumsi pilnya sejak muda, racun pil sudah meresap jauh ke dalam tubuhnya, menghalangi meridiannya dengan erat seperti belenggu. Dia membutuhkan kepercayaan tanpa pamrihnya untuk membersihkan kotoran di meridiannya. Karena itu, dia sengaja memberinya sikap dingin sehingga dia bisa memikirkannya dan menghargai kesempatan ini. Jika dia mau menangkap kesempatan ini, Zhang Xuan tidak keberatan menyelamatkannya. Namun, jika dia memutuskan untuk tetap keras kepala, Zhang Xuan juga tidak menganggapnya sebagai kerugian besar. Paling buruk, dia hanya akan kehilangan seorang siswa. Jika dia mau, dia bisa dengan mudah melatih siswa dengan kultivasi yang melebihi miliknya dalam waktu 10 hari. Meskipun ada racun dalam pil, itu bukan masalah yang parah. Kalau tidak, kedudukan alkemis juga tidak akan setinggi itu. Zhang Xuan menjelaskan,
metode kultivasi Anda memiliki efek dengan cepat mendorong energi obat ke seluruh tubuh Anda, memungkinkannya bekerja dengan cepat. Namun, pada saat yang sama, itu juga menyebabkan racun pil diserap ke dalam tubuh Anda dengan cepat juga sehingga menyebabkan kondisimu menjadi sangat parah. Selama bertahun-tahun, racun pil menumpuk di meridianmu, membuatnya sulit untuk dikeluarkan. Tuliskan teknik kultivasi Anda, saya akan memodifikasinya untuk Anda. Selama Anda berkultivasi sesuai dengan itu, racun pil yang telah meresap ke dalam tubuh Anda harus dikeluarkan dalam waktu kurang dari 10 hari dan Anda akan mengalami peningkatan dalam kultivasi Anda sebagai baik. Petik 2. Racun pil adalah masalah yang sulit bahkan untuk guru Master Bintang 4. Namun, mengingat Zhang Xuan telah mengembangkan seni surgawi jalur surga, teknik kultivasi yang paling mendekati kesempurnaan, tidak terlalu sulit baginya untuk menyelesaikannya. Ia tidak berani ragu, Mu Xuexing dengan cepat menyalin teknik kultivasinya di selembar kertas. Setelah melihatnya, dia melakukan beberapa modifikasi sebelum menyerahkan kertas itu kembali padanya dan menginstruksikannya untuk berkultivasi sesuai dengan itu. 1 jam kemudian, Mu Xuexing merasakan sensasi menyegarkan memancar ke seluruh tubuhnya. Belenggu yang tampaknya mengikat tubuhnya sebelumnya tampaknya telah dilepaskan, dan perasaan santai melonjak untuk memeluk tubuhnya dari dalam. Faktanya, dia bahkan berhasil mencapai terobosan kecil dalam kultivasinya, membuka titik akupuntur lainnya. Merasakan perubahan di tubuhnya, Mu Xuexing akhirnya mengerti betapa luar biasanya Liu Laoshi ini. Seketika, dia dipenuhi dengan rasa terima kasih untuknya. Baiklah, kita akhiri pelajaran di sini. Kalian semua boleh pergi sekarang. Setelah menyelesaikan masalah Mu Xuexing, Zhang Xuan dengan santai melambaikan tangannya. Kerumunan itu mengangguk dan meninggalkan kelas. Meninggalkan kelas, kelompok itu tidak bisa lagi menekan kegembiraan di hati mereka. Liu Laoshi terlalu tangguh. Setelah bimbingannya, saya menyadari bahwa metode kultivasi saya sepenuhnya salah. Jika saya berkultivasi sesuai dengan instruksinya, saya pasti akan dapat mencapai alam dingli dalam waktu kurang dari 3 bulan. Petik 2. Itu sama untukku juga. Setelah berkultivasi sesuai dengan formula yang diberikan guru kepadaku, aku merasa rileks di seluruh tubuhku, dan kekuatanku juga berkembang dengan cepat. Aku tidak menyangka bahwa masalah yang tidak kupikirkan akan membebaniku. Saya turun begitu banyak. Seperti inilah guru yang benar-benar luar biasa. Apakah Anda memperhatikan bahwa kami benar-benar tahu tentang hal-hal yang dia tunjukkan, tetapi kami tidak pernah berpikir untuk menyatukannya? Saya pikir akademi akan mengirim guru biasa-biasa saja, tetapi untuk berpikir bahwa Liu Laoshi akan sehebat ini. Mata semua orang bersinar. Meskipun belum lama sejak mereka bertemu dengan guru baru mereka, mereka sudah benar-benar kagum padanya. Untuk dapat meningkatkan kultivasi kita hanya dengan beberapa petunjuk biasa, bahkan guru master mungkin tidak memiliki kemampuan seperti itu. Mendengar diskusi kelompok, Meng Tao tidak bisa tidak menambahkan. Memang, saya mendapat kehormatan untuk bertemu dengan beberapa guru master, dan saya bahkan pernah memperoleh token giok guru Paviliun Jiang dan mendengarkan 2 jam ceramahnya. Ceramahnya sangat mengesankan, tetapi dia masih kurang dibandingkan dengan Liu Laoshi, bimbingan yang tepat. Mu Xuexing mengangguk. Karena latar belakang keluarganya, dia telah berhubungan dengan banyak guru master sejak muda, sampai-sampai dia bahkan pernah mendengarkan pelajaran guru Paviliun Jiang sebelumnya. Namun, bimbingannya tidak tepat seperti Liu Laoshi, yang terakhir menunjuk langsung ke inti masalah dan memungkinkan seseorang untuk meningkat pesat setelah mereka memperbaikinya. Bahkan pelajaran guru Paviliun Jiang kurang dibandingkan dengan pelajarannya. Apakah ini berarti kemampuan mengajar Liu Laoshi kita sudah di atas guru-guru bintang 2? Meng Tao bertanya dengan tidak percaya. Tidak hanya guru Paviliun Jiang, saya pikir guru-guru jenius Zhang Xuan juga tidak ada artinya dibandingkan dengan dia. Dia hanya berhasil menyebabkan kegemparan besar dalam ujian guru-guru karena bakatnya, budidaya murid-muridnya tidak apa-apa. Berdasarkan apa yang saya dengar, mereka semua ada di alam dingli, dan bahkan yang terkuat di antara mereka hanya ada di alam Pixue. Petik 2. Mu Xuexing melanjutkan. Jika dia benar-benar mahir dalam mengajar seperti Liu Laoshi, bagaimana murid-muridnya bisa begitu lemah? Dengan idola baru, Mu Xuexing tidak lagi dibutakan dalam penghormatannya kepada guru besar yang jenius. Mengingat berita yang dia dengar, dia membuat perbandingan antara Zhang Xuan dan Liu Laoshi, dan sampai pada kesimpulan ini. Guru-guru Zhang Xuan adalah individu yang berbakat, tetapi dalam hal pengajaran, tidak mungkin baginya untuk menandingi Liu Laoshi. Kalau tidak, bagaimana murid langsungnya bisa begitu lemah? Orang harus tahu bahwa Liu Laoshi telah mengklaim bahwa dia bisa membuat Lu Chong mengalahkan seorang ahli ranah Tong Xuan dalam waktu 10 hari. Terlepas dari seberapa pendek durasi murid guru-guru Zhang Xuan bersamanya, itu pasti lebih dari 10 hari. Sudah jelas siapa yang lebih unggul. Siapa yang kamu katakan biasa-biasa saja dalam mengajar. Aku menantangmu untuk mengulangi kata-katamu. Mu Xuexing baru saja selesai mengucapkan bagiannya ketika sebuah suara dingin terdengar di belakang mereka. Berbalik, mereka melihat seorang wanita yang sangat cantik yang seumuran Mu Xuexing berdiri di kejauhan. Alisnya dirajut erat karena ketidaksenangan. Setelah melihat wanita ini, Mu Xuexing, yang selalu membanggakan penampilannya, tidak bisa menahan diri untuk tidak kagum. Namun, rasa iri segera muncul dalam dirinya.
Apa urusanmu dengan siapapun yang aku bicarakan? Mu Sueshing mendengus dingin. Dia adalah iblis kecil yang tidak takut sama sekali. Dia mungkin telah menjadi anak domba yang patuh menghadapi otoritas Liu Laoshi, tetapi jika orang asing acak berpikir bahwa dia bisa memanjat kepalanya, maka dia pasti sedang bermimpi. Apakah kamu baru saja mengatakan bahwa guru-guru Zhang Xuan biasa-biasa saja dalam mengajar, dan murid-muridnya lemah? Wanita cantik di seberangnya menatapnya dengan mata terbakar amarah. Mengapa? Apakah saya mengatakan sesuatu yang salah? Tidak ada yang bisa dikatakan tentang bakat Zhang Xi, tetapi siswa yang dia ajar benar-benar biasa. Hanya dengan melihat kultivasi mereka, orang dapat mengatakan bahwa kemampuan mengajarnya di bawah standar. Mu Sueshing adalah orang yang lebih menyukai wortel daripada tongkat. Meskipun dia sangat menghormati Zhang Xi, dia tidak bisa tidak membalas secara verbal setelah merasakan ancaman suara wanita itu. Kamu, karena kamu bilang begitu, jangan buang kata-kata. Apakah kamu berani berduel denganku? Wajah wanita itu mengeras dan dia mengertakkan gigi peraknya. Berduel denganmu. Mu Sueshing terkejut. Dia pasti sakit. Dia hanya dengan santai mengatakan bahwa pelajaran guru-guru Zhang Xuan tidak bisa dibandingkan dengan pelajaran Liu Laoshi, namun gadis ini bertindak seolah-olah dia telah membunuh seluruh keluarganya. Apa yang dia lakukan? Namun, sebagai iblis kecil dan salah satu siswa terbaik di seluruh kerajaan Tianwu, dia tidak bisa mundur dari duel. Ayo bertarung, apakah kamu pikir aku akan takut padamu? Mendengus dengan dingin, Mu Sueshing mengayunkan lengan bajunya. Senior, melihat iblis kecil mengamuk, Meng Tao dan yang lainnya terkejut. Mereka buru-buru mencoba menghentikannya. Di sisi lain, wanita lain di samping wanita cantik itu tampak sedikit khawatir juga. Zhao Ya, Liu Xi menyuruh kami untuk tidak menimbulkan masalah. Kata wanita itu lemah, khawatir mereka akan mendapat masalah. Wang Ying, mereka telah menghina guru kita, apakah kita akan mentolerirnya? Seorang pemuda melangkah maju. Dengan jentikan pergelangan tangannya, dia mencabut tombak di belakang punggungnya, dan sendi tombak itu mulai menyatu. Memang, kita tidak bisa mentolerirnya. Mereka telah menghina guru kita dan kita. Jadi bagaimana jika ini adalah Akademi Tianwu? Seorang gemuk berwajah montok melangkah maju. Mereka adalah Zhao Ya, Zheng Yang, dan yang lainnya yang datang ke Akademi Tianwu untuk jalan-jalan santai. Mereka telah berjalan di sekitar Akademi Tianwu, dan kemegahan akademi teratas dari 13 kerajaan di sekitarnya memang membuat mereka terpana. Setelah berjalan sepanjang sore, tepat ketika mereka akan kembali, mereka mendengar seseorang menghina Zhang Laoshi. Bagaimana mereka bisa menonton di samping saat sosok yang dihormati di hati mereka dinodai? Mereka bisa mentolerir dihina sendiri, tetapi mereka tidak bisa membiarkan siapapun menghina Zhang Laoshi. Di dalam hati mereka, Zhang Laoshi adalah eksistensi yang setara dengan dewa. Apa Liu Laoshi dan Jiang Chen, semua itu tidak berarti apa-apa bagi mereka sama sekali. Saya, melihat Zheng Yang dan Yuan Tao dengan sungguh-sungguh mendukung keputusan Zhao Ya, Wang Ying ragu-ragu sejenak sebelum menganggukkan kepalanya, baiklah. Petik 2. 5 siswa Zhang Xuan selalu memiliki kepribadian yang tak kenal takut. Kalau tidak, mereka tidak akan berani menantang Lu Xun di depan umum selama evaluasi guru. Meskipun mereka berada di Akademi Tianwu, dan mereka tidak memiliki koneksi atau dukungan di sini, mereka tidak dapat memaafkan kenyataan bahwa seseorang telah berani menghina guru mereka. Ada ring sparring tepat di depan. Siapapun yang kalah harus meminta maaf kepada pihak lain. Rambut hitam pekat Zhao Ya terbang di udara, dan dalam sekejap, dia merasa seolah-olah dewi yang murni dan gagah berani. Apakah kamu berani menerima tantangan? Apa yang harus ditakuti? Sebaliknya, aku takut kamu akan menarik kembali kata-katamu ketika kamu kalah. Mu Sueshing tidak mundur sama sekali. Kalau begitu potong omong kosongnya, ayo pergi. Zhao Ya tidak bisa diganggu untuk berdebat dengan pihak lain, dan dia mulai berjalan menuju ring duel. Sebagai akademi untuk kultivator, Akademi Tianwu memiliki ring sparring berukuran rata-rata di seluruh kampus untuk memungkinkan para siswa untuk berdebat satu sama lain dan meningkatkan kultivasi mereka. Apa yang salah? Sepertinya iblis kecil Mu Sueshing sedang berdebat dengan seseorang. Berdebat dengan seseorang. Siapa yang berani bertarung dengannya? Zhao Wuxing atau Liu Changyan? Bukan mereka, aku juga belum pernah melihat pihak lain sebelumnya. Itu adalah wanita yang sangat cantik sehingga aku tidak bisa mempercayai mataku. Petik 2. Pertarungan antara dua wanita cantik. Aku harus melihatnya kalau begitu. Merasakan bau mesiu yang kuat di antara keduanya, para siswa lain, yang sedang berjalan santai di sekitar kampus, segera terbangun dan banyak orang berkumpul di sekitar ring sparring. Mu Sueshing cantik dan kuat, dan dia selalu menjadi pusat perhatian di akademi. Belum lagi, wanita yang dia hadapi bahkan lebih cantik darinya. Dalam sekejap, perhatian seluruh akademi terfokus pada duel ini. Lingkaran besar kerumunan berkumpul di sekitar ring sparring. Dia memang cantik. Itu, kenapa aku belum pernah bertemu dengannya sebelumnya? Dia pasti baru. Kalau tidak, mengingat kecantikannya, mustahil bagiku untuk tidak mendengarnya. Setelah melihat Zhao Ya, mata populasi siswa berbinar. Setelah memicu tubuh yin murninya, watak dan penampilannya menjadi halus, dan dia menonjol dari wanita biasa. Dalam sekejap, dia menarik tatapan semua orang, dan mata banyak siswa laki-laki bersinar.
Sial, melihat siswa laki-laki itu mengarahkan tatapan marah padanya, wajah Mu Xuexing menegang, dan dia akan meledak dengan amarah. Di masa lalu, kemanapun dia pergi, dia adalah pusat perhatian. Tetapi pada saat ini, sorotannya dicuri oleh beberapa wanita lain. Bagaimana dia bisa mengambil ini berbaring? Jika aku tidak meninggalkan kepalamu yang hancur sampai kamu bahkan lupa namamu sendiri, aku akan mengabaikan nama keluargaku. Mengepalkan rahangnya dengan kuat, Mu Xuexing mengepalkan tinjunya dengan erat. Bab 329, Perjanjian Duel. Zhao Ya, meskipun tidak banyak yang bisa dikatakan tentang karakter pihak lain, dia tidak lemah. Kamu harus berhati-hati. Zheng yang melangkah maju dan memberitahu Zhao Ya dengan suara pelan. Jangan khawatir. Zhao Ya menjawab. Setelah bimbingan Zhang Laoshi kemarin, dia membuka 10 titik akupuntur lagi. Meskipun wanita di depannya tidak lemah, dia hanya bisa dianggap setara dengannya. Ketika sampai pada itu, sulit untuk mengatakan siapa yang akan kalah. Melompat ke depan, Zhao Ya mendarat dengan ringan di ring sparring. Menatap Mu Xuexing dengan mata manik-manik hitamnya, dia memberi isyarat dengan tangannya dan berkata, ayo mulai. Petik 2. Menolak untuk mundur, Mu Xuexing melompat ke ring sparring juga. Dia melepaskan kekuatannya, yang baru saja bangkit dari terobosannya beberapa saat yang lalu, dan kekuatan menyembur melalui dirinya seolah-olah sungai yang mengalir. Ini mulai. Pertarungan antara dua wanita cantik. Melihat dua wanita cantik itu saling berhadapan di ring sparring, kerumunan langsung terdiam, takut mereka akan mengganggu konsentrasi mereka. Aku akan membuatmu meminta maaf. Dengan bunyi gedebuk yang jelas, Zhao Ya mendorong ke lantai dan menyerbu. Pada saat yang sama, aura melolong yang mengingatkan pada kilau pedang menyelimuti lengannya. Yang harus meminta maaf adalah kamu. Menolak untuk menyerah, Mu Xuexing juga menyerang ke depan. Peng 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 peng. Segera, keduanya sudah bertukar pukulan beberapa kali. Sebagai pembudidaya alam Pixue, kekuatan pukulan mereka menyebabkan ledakan sonik yang dahsyat meledak di udara. Luar biasa. Dari mana wanita ini berasal? Meskipun usianya masih muda, dia sebenarnya bisa menandingi Mu Xuexing. Di tengah kerumunan, seorang pria muda melihat pertempuran dengan ekspresi bingung. Itu adalah siswa yang menduduki peringkat pertama di turnamen siswa, Zhao Wuxing. Aku juga tidak tahu. Sepertinya dia tiba-tiba muncul hari ini. Di sampingnya, orang lain melihat ke panggung dengan ekspresi ragu juga. Jika Mu Xuexing melihat orang ini, dia pasti akan mengenalinya sebagai orang yang menempati posisi kedua dalam turnamen pelajar, Liu Changyan. Meskipun menjadi dua siswa paling terkenal di akademi, Zhao Wuxing dan Liu Changyan tidak bisa menahan rasa ingin tahu mereka untuk menyaksikan pertempuran. Menurutmu siapa yang akan menang? Setelah mencari beberapa saat lebih lama, Liu Changyan terkekeh. Hanya dalam beberapa hari, kultivasi Mu Xuexing telah meningkat, dan pengendalian dalam gerakannya juga telah menghilang, menyebabkan kekuatan bertarungnya meningkat pesat. Meskipun wanita yang dia hadapi menggunakan teknik pertempuran yang lebih rendah, gerakannya sangat kuat. Selanjutnya, sepertinya ada semacam aura dingin pada gerakannya, membuatnya sulit untuk menghadapinya secara langsung. Aku tidak bisa mengatakan dengan pasti siapa yang akan menang. Petik 2. Setelah ragu-ragu sejenak, kata Zhao Wuxing. Sebagai siswa nomor 1 di seluruh akademi, matanya untuk hal-hal seperti itu sangat mencengangkan. Namun, terlepas dari apakah itu kultivasi mereka atau kemampuan mereka, kedua wanita di ring sparring tampaknya berada di level yang sama. Dia juga tidak bisa memastikan siapa yang akan menang. Liu Changyan mengangguk setuju. Kemudian, dia tiba-tiba mengerutkan kening, wanita yang tiba-tiba muncul itu memiliki dasar yang kuat, tapi mengapa teknik bertarungnya begitu lemah? Semua gerakan yang dia gunakan adalah mortal tingkat menengah atau lebih. Jika teknik bertarungnya sedikit lebih maju, dia mungkin sudah menang. Memang, petik 2. Zhao Wuxing juga bingung dengan pemandangan itu. Kedua wanita cantik ini telah mencapai alam Pixue. Selama mereka mau, mereka dapat dengan mudah mengakses teknik pertempuran mortal tingkat tinggi atau bahkan puncak. Untuk tetap menggunakan mortal tingkat menengah di ranah kultivasinya, itu memang sedikit kurang. Jika bukan karena aura dingin di tubuhnya yang membatasi gerakan pihak lain, membuat Mu Xuexing tidak bisa mendapatkannya, dia pasti sudah kalah. Ini tidak bagus. Zheng Yang dan yang lainnya juga bisa melihat masalahnya. Tubuh Yin murni Zhao Ya memberinya keuntungan besar melawan para pembudidaya dari alam kultivasi yang sama. Namun, karena teknik pertempuran yang dia tahu masih terbatas pada tingkat kerajaan Tianxuan, masih ada jarak yang sangat jauh antara kedua belah pihak. Lebih penting lagi, baru 2 bulan sejak Zhao Ya maju dari ranah Fighter 1 dan Juxi ke ranah Pixue. Peningkatan pesat dalam kultivasinya menyebabkan dia tidak memiliki pengalaman tempur yang sebenarnya. Di sisi lain, sebagai iblis kecil yang telah menyebabkan badai yang tak terhitung banyaknya di Akademi Tianwu, Mu Xuexing memiliki banyak pengalaman pertempuran. Kurangnya teknik pertempuran dan pengalaman pertempuran. Jika bukan karena konstitusi fisiknya yang sangat kuat dan zenkinya yang kuat, dia pasti sudah kalah sekarang. Jangan panik, meskipun Zhao Ya kurang dalam pengalaman pertempuran praktis, tidak mudah bagi pihak lain untuk menang atas dia. Kata Liu Yang. Saat itu, konstitusi fisik Zhao Ya bahkan bisa menekan Lu Xun Laoshi. Tidak peduli seberapa kuat wanita ini, bisakah dia lebih kuat dari Lu Xun?
Jangan khawatir. Begitu dia terbiasa dengan tempo pertempuran, itu hanya masalah waktu sebelum dia mengalahkan pihak lain. Petik 2. Kerugian Zhao Ya adalah karena pengalaman bertarungnya yang kurang. Saat pertempuran berlanjut, Zhao Ya perlahan akan terbiasa dengan aliran pertarungan, dan pada saat itu, tidak akan sulit baginya untuk mengalahkan pihak lain. Sial, karena kerumunan di bawah dapat menyadari hal ini, tentu saja Mu Sueshing juga dapat menyadarinya, dan wajahnya menegang. Meskipun dia bukan wanita terkuat di kelompok usianya di kerajaan Tianwu, dia tidak terlalu jauh dari itu. Dia berpikir bahwa seharusnya mudah baginya untuk memberi pelajaran kepada gadis yang lebih muda darinya, tetapi tidak pernah dalam mimpinya dia berharap pihak lain menjadi sehebat ini. Kapan mahasiswa baru yang luar biasa seperti itu muncul di Akademi Tianwu? Jika ini terus berlarut-larut, mengingat betapa padatnya Zen Qi-nya, aku pasti akan kalah. Aku tidak punya pilihan selain menggunakan teknik itu. Mu Sueshing menggertakkan giginya, dan kilatan ganas muncul di matanya. Meskipun pihak lain berada dalam posisi yang tidak menguntungkan pada awalnya, seiring berjalannya waktu, dia menemukan meja perlahan berbalik padanya. Pada akhirnya, kultivasinya ditarik paksa oleh pil, jadi Zen Qi-nya masih sedikit kurus. Huff. Mengomel ringan, Mu Sueshing mengerutkan kening. Auranya tiba-tiba melonjak, dan dia melepaskan pukulan kuat. Ini, tinju bunga jatuh, apotek carimu. Ekspresi muram muncul di wajah Zhao Wuxing. Tinju bunga jatuh. Liu Changyan menoleh ke Zhao Wuxing dan bertanya. Memang, ini adalah teknik pertempuran pantom tingkat tinggi. Dikatakan bahwa ketika apotekermu mencapai ranah Zongxi, untuk mengenang istrinya yang sudah meninggal, dia menciptakan teknik ini. Ada total 3 gerakan untuk teknik ini, dan setiap gerakan memiliki teknik ini, kekuatan luar biasa. Bahkan Mo Hongyi dipenuhi dengan pujian untuk itu. Petik 2. Zhao Wuxing menatap wanita di atas panggung dan berkomentar, untuk berpikir bahwa apotekermu akan memberikan teknik ini kepada putrinya dan dia pasti sudah menguasai langkah pertama. Petik 2. Teknik pertempuran pantom tingkat tinggi. Teknik tingkat seperti itu jarang terjadi bahkan di ibu kota, wanita lain yang dihadapi Mu Sueshing sedang dalam masalah. Petik 2. Kagum, Liu Changyan mengangguk. Bahkan di kerajaan Tianwu, teknik pertempuran pantom tingkat tinggi dianggap sebagai yang terbaik. Selain itu, wanita lain itu kurang dalam teknik pertempuran yang baik, membuatnya sulit untuk menahan gerakan ini. Seperti yang mereka duga, menghadapi tekanan biadab dari pihak lain, wajah Zhao Ya melengkung karena terkejut. Aku harus keluar semua. Sambil menggertakkan gigi peraknya, dia tahu bahwa dia pasti akan kalah jika dia terus melakukan gerakan normal. Jadi, dengan teriakan, dia memompa Zen Qi-nya dengan marah melalui pembuluh darahnya. Dia mengerahkan segalanya ke dalam satu gerakan ini. Peng! Tinju bunga jatuh bertemu dengan telapak tangannya. Deng deng deng. Wajah duo itu memerah, dan mereka mundur 7 hingga 8 langkah berturut-turut sebelum darah segar menyembur dari mulut mereka. Itu hasil imbang. Zhao Ya, Senior, Zheng Yang dan Meng Tao berlari ke atas panggung. Sepertinya aku meremehkanmu. Ini seri hari ini, tapi apakah kamu berani melawanku 3 hari dari sekarang? Petik 2. Melemparkan tangannya, Mu Sueshing mendorong Meng Tao dan yang lainnya ke samping sebelum memelototi Zhao Ya dengan dingin. Sudahlah. Jika kamu kalah saat itu, kamu harus minta maaf. Zhao Ya balas menatapnya juga. Maaf. Saya hanya mengatakan bahwa Zhang Xi tidak pandai mengajar, apa urusanmu? Mendengar ini, Mu Sueshing tiba-tiba menyadari sesuatu dan dia membeku. Tidak mungkin, kalian semua adalah murid Zhang Xi. Itu benar, dia adalah guru kita. Tindakanmu menghina dia sama dengan menghina kita semua. Zhao Ya menjawab, saya melihat. Akhirnya memahami alasan mengapa pihak lain sangat marah untuk menantangnya berduel, Mu Sueshing menggelengkan kepalanya. Saya juga sangat menghormati Zhang Xi, hanya saja, saya bersikap objektif di sini. Dalam hal pengajaran, saya dapat menjamin bahwa Liu Laoshi kami pasti lebih unggul dari Zhang Xi Anda. Liu Laoshi, aku belum pernah mendengar tentang dia. Zhao Ya menggelengkan kepalanya. Kemudian, dengan tatapan bangga, dia menyatakan, Zhang Laoshi kita pasti yang terbaik dalam mengajar. Tidak ada yang bisa menandingi dia. Petik 2. Kamu, Mu Sueshing menggertakkan giginya. Karena tidak ada dari kita yang mau menyerah, maka biarkan tinju kita yang berbicara. Mari kita bertemu lagi 3 hari dari sekarang, dan siapapun yang kalah harus mengakui bahwa guru mereka lebih rendah dari guru pihak lain. Tantangan. Kenapa aku tidak berani menerima tantanganmu? Zhao Ya mengangguk. Baiklah, kalau begitu kesepakatan. Ayo pergi. Melihat bahwa pihak lain telah menyetujuinya, Mu Sueshing mengayunkan tangannya, berbalik dan pergi. Belum lama sejak dia berhubungan dengan Liu Laoshi, tetapi dia merasa berterima kasih kepada pihak lain karena telah menyelesaikan trauma di tubuh dan meningkatkan kultivasinya. Mengingat bahwa seorang murid Zhang Xi menantang prestisenya, dia merasa perlu untuk menjaga kehormatannya. Dia ingin memberitahu orang-orang bahwa meskipun Liu Laoshi bukan guru utama, dia sama sekali tidak kalah dengan guru utama. Ayo pergi. Zhao Ya juga pergi bersama Wang Ying dan yang lainnya. Beberapa orang ini adalah murid Zhang Xi. Ini adalah urusan besar. Aku pernah mendengar tentang Zhang Xi. Dia jenius yang memecahkan semua rekor jenius Mo Hongyi, mengambil alih posisinya sebagai jenius nomor 1 kerajaan Tianwu.
Tidak heran wanita itu sangat luar biasa, dia adalah muridnya. Petik 2. Setelah mengetahui bahwa Zhao Ya dan yang lainnya adalah murid Zhang Xi, kerumunan di bawah menjadi keributan. Para siswa yang menyimpan ide tentang Zhao Ya segera mengalahkan semua pikiran mereka. Guru-guru Zhang Xuan adalah sosok yang sedang naik daun di kota, dan banyak kekuatan berpengaruh sangat ingin membangun hubungan dengannya. Meletakkan tangan pada murid-muridnya tidak berbeda dengan bunuh diri. Benar, bukankah guru Musue Xingbai Fan Laoshi? Siapa Liu Laoshi? Kamu masih belum mengetahuinya. Bai Fang Laoshi telah meninggalkan akademi, dan Liu Laoshi ini adalah seorang guru yang baru saja direkrut hari ini. Petik 2. Baru direkrut hari ini. Itu benar. Saya bertugas menghadiri orang yang diwawancarai, jadi saya secara pribadi melihat adegan itu saat itu. Bahwa Liu Laoshi memang seorang guru yang cakap. Siswa menceritakan peristiwa selama rekrutmen publik. Dengan satu kata, dia memperbaiki keengganan siswa untuk belajar, dan dengan pukulan, dia memperbaiki kecenderungan kekerasan siswa. Petik 2. Kamu pasti bercanda. Sebenarnya ada orang seperti itu di dunia ini. Setelah mendengar kata-kata itu, kerumunan itu tercengang. Mereka tidak bisa tidak meragukan bahwa pihak lain berbohong kepada mereka. Itu benar, kata murid itu dengan marah. Kalian semua tahu kepribadian Mu Sueshing juga. Jika itu tidak benar, bagaimana dia bisa rela bertarung dengan orang lain untuknya ketika dia hanya berhubungan dengannya untuk waktu yang singkat? Petik 2. Ini, sekarang setelah Anda membicarakannya, saya tiba-tiba memikirkan sesuatu. Ketika saya bertemu dengan para siswa di kelas mereka pagi ini, kultivasi mereka tampaknya belum setinggi itu. Bagaimana mungkin semua kultivasi mereka meningkat hanya dalam waktu singkat, beberapa jam? Mungkinkah ini benar-benar karena bimbingan Liu Laoshi? Bagi dia yang begitu tangguh, siapa sebenarnya Liu Laoshi ini? Semakin banyak orang berdiskusi, semakin penasaran mereka tentang guru baru Mu Sueshing. Setelah meninggalkan kelas, tepat saat Zhang Xuan berjalan di trotoar, dia tiba-tiba bersin. Bingung, dia menggosok hidungnya. Apa yang salah? Apakah saya masuk angin? Bab 330, Persekutuan Dokter. Tidak lama setelah Mu Sueshing dan yang lainnya keluar dari kelas, Zhang Xuan juga pergi. Untuk meningkatkan budidaya Lucong dalam waktu sesingkat mungkin, dia harus membeli ramuan obat yang cukup untuk meramu racun. Tidak mungkin baginya untuk mendapatkan ramuan ini hanya dengan menunggu di akademi. Hanya ada dua sumber di mana seseorang bisa mendapatkan ramuan obat. Raja Ramuan dan Persekutuan Dokter. Zhang Xuan merenung saat dia maju ke depan. Raja Ramuan merujuk ke pedagang grosir jamu, dan Raja Ramuan besar dari kota teratai merah adalah pedagang grosir terbesar di 13 kerajaan di sekitarnya. Jika Tianwu Royal City memiliki Raja Ramuan, Bai Chan dan yang lainnya tidak perlu melakukan begitu banyak upaya untuk melakukan perjalanan ke kota teratai merah untuk membeli obat, lebih baik aku pergi ke Persekutuan Dokter. Petik 2. Mengingat bagaimana Bai Chan dan tabib lain melakukan perjalanan jauh ke kota teratai merah untuk membeli ramuan obat, jelas bahwa tidak ada Raja Ramuan di kota kerajaan Tianwu. Bahkan jika ada, tidak mungkin baginya untuk memiliki berbagai macam herbal. Karena itu masalahnya, Zhang Xuan memutuskan untuk langsung menuju Persekutuan Dokter. Persekutuan Apoteker dan Persekutuan Dokter sama-sama menghabiskan banyak ramuan setiap hari. Pil yang ditempa sebelumnya sebagian besar terkait dengan meningkatkan kultivasi seseorang, dan dengan demikian, ramuan obat yang mereka miliki sebagian besar adalah tonik dan ramuan obat spirit. Di sisi lain, yang terakhir mengarang obat dengan tujuan menyelamatkan dan mengobati orang lain, dan ramuan beracun sering muncul dalam resep mereka. Oleh karena itu, kemungkinan besar yang terakhir akan memiliki ramuan beracun yang dicari Zhang Xuan. Setelah bertanya-tanya di akademi, Zhang Xuan segera menemukan di mana Persekutuan Dokter berada. Itu tidak terlalu jauh dari Akademi Tianwu, dan dia tiba di depan pintunya dalam waktu 1 jam. Persekutuan Dokter tidak sebesar paviliun guru-guru, tapi tetap saja, itu lebih besar dan lebih mengesankan daripada Persekutuan Pelukis. Saat berjalan ke ruang tunggu, Zhang Xuan segera melihat sekelompok orang berbaris rapi di dalam. Ada magang duduk di depan mendiagnosis pasien. Itu sangat mirip dengan rumah sakit di kehidupan sebelumnya. Berjalan di sekitar kerumunan, Zhang Xuan berjalan ke resepsi dan seorang wanita muda berusia 20-an berjalan untuk menyambutnya dengan senyum manis. Bolehkah saya tahu apa yang ingin ditanyakan Gongxi? Saya ingin membeli beberapa ramuan obat. Zhang Xuan berkata, kamu ingin membeli beberapa jamu. Wanita itu ragu-ragu sejenak sebelum bertanya dengan sopan, bisakah Anda menunjukkan resep Anda? Resep, dia hanya di sini untuk membeli jamu, jadi bagaimana mungkin dia bisa memiliki sesuatu seperti itu? Kamu hanya bisa membeli jamu dengan resep, melihat ekspresi bingung di wajah pihak lain, wanita itu mengerutkan kening. Di mana saya bisa mendapatkan resep? Zhang Xuan bertanya, dokter dan magang memiliki hak untuk mengeluarkan resep. Wanita itu memandang Zhang Xuan dengan tatapan aneh, namun, peserta magang hanya dapat mengeluarkan resep yang terdiri dari ramuan obat tingkat rendah. Jika Anda ingin membeli ramuan obat tingkat tinggi, Anda harus mencari dokter. Untuk berani datang ke sini untuk membeli jamu ketika Anda bahkan tidak tahu di mana mendapatkan resep dari, beruntung bagi Anda bahwa emosi saya baik, jika tidak, Anda akan ditendang keluar sebagai pembuat onar. Oh,
Ramuan obat yang ingin saya beli tidak dapat dianggap sebagai obat tingkat tinggi tetapi masih cukup langka. Saya akan membacanya untuk Anda, jadi bisakah Anda memberitahu saya apakah saya harus mencari magang atau dokter untuk mengeluarkannya? Resep. Melihat antrean panjang di depan para magang dan lebih lama di depan para dokter, Zhang Xuan memutuskan untuk mengklarifikasi semuanya dengan benar sebelum memutuskan tindakan. Dia tidak ingin pergi dengan kecewa setelah mengantre selama beberapa jam di antrian magang hanya untuk menyadari bahwa pihak lain tidak dapat mengeluarkan resep. Baik, wanita itu mengangguk. Saya ingin membeli bunga anglika putih, daun bermata crimson, rumput racun serigala. Setelah merenung sejenak, Zhang Xuan mendaftarkan lebih dari selusin ramuan obat. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, mata wanita itu melebar menjadi lingkaran besar. Khawatir, dia mundur selangkah dan mengetuk gong perunggu. Penjaga, seseorang menyebabkan masalah. Zhang Xuan, hualala, beberapa penjaga lapis baja bergegas. Yaro Xiaoji, ada apa? Pemimpin penjaga adalah seorang pria tinggi dan besar. Dengan fisik seolah-olah menara baja, kehadirannya memberikan tekanan besar pada orang-orang di sekitarnya. Pakar ranah Tong Xuan, pria itu menyebabkan masalah. Resepsionis Yarou menunjuk. Batuk-batuk, Zhang Xuan tidak menyangka bahwa dia akan dianggap pembuat onar ketika dia hanya bermaksud membeli obat. Sambil menggelengkan kepalanya, dia berkata, saya seorang guru Akademi Tianwu, saya benar-benar di sini untuk membeli ramuan obat. Petik 2. Setelah itu, dia memasang lambang yang menunjukkan identitasnya sebagai seorang guru. Dia tidak ingin diusir dari guild meskipun baru masuk beberapa saat yang lalu. Oh, jadi ini Liu Laoshi. Maafkan ketidaksopanan kami. Setelah melirik lambang, pemimpin penjaga menggenggam tinjunya. Dia kemudian menoleh ke Yarou dan bertanya dengan ragu, apa yang terjadi? Petik 2. Akademi Tianwu dikenal sebagai tanah suci bagi para pembudidaya, dan para guru memiliki prestise yang sangat besar di ibu kota. Tidak ada yang berani memandang rendah mereka. Karena pihak lain adalah seorang guru, tidak mungkin dia akan menyebabkan masalah di sini mengingat kedudukannya yang terhormat. Dia, meskipun tidak memiliki resep, dia mengatakan bahwa dia ingin membeli ramuan obat terlarang seperti bunga anglika putih, daun bermata crimson, dan rumput racun serigala. Jika ini tidak menyebabkan masalah, apalagi? Tidak menyangka orang bodoh ini menjadi guru Akademi Tianwu, Yarou terkejut sejenak. Namun, dia segera pulih dan menjelaskan situasinya. Membeli jamu terlarang. Setelah mendengar alasannya, pemimpin penjaga menoleh ke Zhang Xuan, Liu Laoshi, ramuan obat seperti rumput racun serigala memiliki racun yang mematikan, dan dengan demikian, serikat menganggapnya sebagai ramuan terlarang. Bahkan dengan resep, kami tidak diizinkan untuk menjualnya kepada Anda. Kecuali jika seorang dokter menjamin Anda secara pribadi, jika tidak, tidak mungkin membeli ramuan itu. Petik 2. Saya tidak dapat membeli ramuan itu bahkan dengan resep dokter. Ya, ramuan obat terlarang ini memiliki racun mematikan, dan untuk mencegah orang menyalahgunakan ramuan obat ini untuk melakukan perbuatan keji, serikat memutuskan untuk memberlakukan aturan ketat pada distribusinya. Saya meminta pengertian Anda tentang masalah ini. Penjaga itu mengepalkan tinjunya dan menjelaskan dengan hormat. Jika bukan karena fakta bahwa pihak lain adalah guru Akademi Tianwu, dia akan berpikir bahwa dia ada di sini untuk menimbulkan masalah juga. Meskipun tidak tahu apa-apa, pergi ke guild untuk membeli ramuan obat terlarang, dia benar-benar kurang ajar. Oh, Zhang Xuan mengangguk. Dia bisa memahami alasan di balik tindakan mereka. Dalam kehidupan sebelumnya, beberapa obat yang lebih manjur, seperti obat tidur, tidak tersedia untuk umum bahkan dengan resep dokter. Mereka hanya berusaha mencegah meluasnya penggunaan ramuan obat mematikan ini, yang berpotensi menyebabkan kerusuhan di kota. Karena Liu Laoshi memahami masalah ini, saya harus meminta Anda untuk pergi dan tidak mempersulit kami. Melihat bahwa pihak lain memahami keadaan mereka, pemimpin penjaga melanjutkan. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, pemuda di depannya menyatukan alisnya dengan erat. Dengan ekspresi tak berdaya, pihak lain menggelengkan kepalanya, sepertinya, aku harus mencoba melakukan pemeriksaan dokter kalau begitu. Untuk berpikir bahwa membeli ramuan obat pun akan merepotkan. Mengikuti pemeriksaan dokter, membeli jamu akan merepotkan. Setelah mendengar kata-kata itu, Yarou dan para penjaga hampir pingsan. Tabib adalah salah satu pekerjaan berperingkat lebih tinggi dari 9 jalur atas. Dengan demikian, kesulitan ujian itu luar biasa. Meskipun bukan magang, belum lagi bagaimana Anda bahkan tidak tahu bahwa resep diperlukan untuk membeli jamu, bagaimana Anda bisa menyombongkan diri dengan begitu arogan sehingga Anda akan mengikuti pemeriksaan dokter. Selanjutnya, bagi Anda untuk melakukannya hanya untuk membeli ramuan obat. Saudara, apakah Anda akan mati jika Anda bertindak sedikit lebih rendah hati? Kulit Yarou segera berubah mengerikan. Dia telah melihat banyak pembual sebelumnya, tetapi dia belum pernah melihat orang yang mampu membual ke bintang-bintang. Bahkan jika Anda tidak tahu bahwa resep diperlukan untuk membeli jamu, setidaknya Anda harus tahu bahwa mengikuti pemeriksaan dokter membutuhkan pengetahuan mendalam tentang jamu. Bahkan tidak tahu bahwa bunga anglika putih, daun bermata crimson, dan rumput racun serigala adalah ramuan obat terlarang, dan Anda masih ingin menjalani pemeriksaan dokter. Kamu pasti bercanda. Liu Laoshi, pemeriksaan dokter tidak semudah yang kamu pikirkan.
Pemimpin penjaga marah dengan betapa ringannya pihak lain mengambil pendudukan, tetapi dengan mempertimbangkan identitasnya sebagai guru Akademi Tianwu, dia menekan amarahnya dan mencoba menjelaskan masalah itu kepadanya. Aku mengerti. Bagaimana menjadi anggota pekerjaan di 9 jalan atas itu mudah. Zhang Xuan mengangguk. Mendengar kata-kata pihak lain, pemimpin penjaga mengangguk, berpikir bahwa pihak lain telah menyerah pada gagasan itu. Namun, setelah mendengar kata-kata yang mengikuti di belakangnya, dia terhuyung-huyung dan hampir menyemburkan darah. Pemuda itu memandangnya dengan wajah serius dan bertanya, "Jadi, bolehkah saya tahu di mana pemeriksaan dokter diadakan?" Petik 2. Sampai tidak tahu di mana diadakan pemeriksaan dokter, dan Anda masih ingin mengikuti pemeriksaan. Ada di aula dokter di sana, pemimpin penjaga itu sangat marah, tetapi dia masih berhasil menahan diri. Menunjuk ke depan, dia menjawab dengan suara gemetar. Melihat ke arah di mana jari pihak lain diarahkan, Zhang Xuan melihat aula besar, dan sebuah plakat ditempatkan di atas pintu masuk yang menulis, "Aula Dokter." Baiklah, terima kasih. Bolehkah saya menyusahkan Anda untuk menyiapkan ramuan obat yang baru saja saya bicarakan? Saya akan datang dan mengambilnya setelah saya selesai dengan pemeriksaan dokter. Petik 2. Setelah mengetahui lokasinya, Zhang Xuan menginstruksikan resepsionis, Yarou, sebelum menuju. Pembual. Setelah melihat pihak lain pergi, Yarou tidak bisa lagi menahan diri dan mendengus dengan penghinaan yang jelas dalam suaranya. Dia sudah benar-benar yakin bahwa orang ini ada di sini untuk membuat kekacauan. Kalau tidak, siapa yang akan mencoba pemeriksaan dokter meskipun tidak tahu apa-apa? Dia memang tampak agak tidak bisa diandalkan. Mengingat prestise yang terkait dengan menjadi seorang dokter, bagaimana mungkin seseorang bisa lulus ujian dengan mudah? Pemimpin penjaga menggelengkan kepalanya juga. Ini adalah satu hal jika Anda telah mempelajari jalan pengobatan sebelumnya, tetapi bahkan tidak tahu di mana pemeriksaan dokter diadakan dan bahwa resep diperlukan untuk membeli jamu, tidak dapat lebih jelas untuk melihat bahwa Anda seorang pemula. Namun, Anda masih ingin mengikuti ujian. Bukankah Anda terlalu meremehkan pekerjaan ini? Itu mungkin belum tentu begitu. Aku ingat ada seseorang di guild kita yang berhasil lulus ujian dokter bintang 1 meskipun bukan magang. Petik 2. Seorang penjaga angkat bicara. Oh, Anda berbicara tentang tabib bintang 3 Mu Hong. Dia adalah pengecualian. Berasal dari garis keturunan dokter, dia telah mempelajari jalan pengobatan sejak muda. Dia memiliki kemampuan sejati, itu sebabnya dia bisa lulus pemeriksaan dokter bintang 1 langsung. Kata pemimpin penjaga, pihak lain benar, memang ada pengecualian di guild. Itu adalah dokter terkenal Mu Hong. Meskipun tabib Mu Hong tidak pernah mengikuti pemeriksaan apapun sebelum lulus ujian dokter bintang 1 sehingga dia bahkan belum magang saat itu, dia telah menemani ayahnya dalam diagnosis dan pengobatan dan dia sudah terkenal saat itu. Dia hanya anak yang sombong, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan dokter Mu Hong? Yarou mendengus dingin. Tabib Mu Hong telah mulai mempelajari cara pengobatan sejak muda, dan pada usia 13 tahun, dia sudah merawat pasien sendiri. Meskipun dia belum pernah mengikuti ujian sebelumnya, dia praktis dibesarkan di persekutuan dokter dan dia sangat menyadari semuanya di sini. Di sisi lain, orang itu jelas tidak tahu apa-apa. Mengingat ekspresi bodoh dan bodoh di wajahnya, dan bagaimana dia bahkan tidak tahu tentang ramuan obat terlarang, bagaimana mungkin keduanya sama. Tapi tidak peduli apa, pihak lain adalah guru Akademi Tianwu. Saya tidak berpikir bahwa dia tidak akan peduli dengan reputasinya seperti itu. Kata pemimpin penjaga, ini, Yarou terdiam. Kedudukan seorang guru berada di bawah seorang dokter, tetapi karena hubungan mereka dengan guru-guru master, itu adalah pekerjaan yang terhormat juga. Sebagai guru resmi Akademi Tianwu, tidak mungkin baginya untuk meninggalkan harga dirinya untuk menimbulkan masalah di persekutuan dokter. Dia mungkin benar-benar memiliki kemampuan sejati. Petik 2. Memang, mungkin saja dia, seperti Dr. Mu Hong, lulus ujian dokter bintang 1 dengan lurus dan memukau semua orang. Kedua penjaga sangat menghormati guru. Sekarang setelah Anda membicarakannya, itu tidak sepenuhnya mustahil. Mendengar analisis yang lain, Yarou ragu-ragu sejenak sebelum menganggukkan kepalanya. Tepat ketika dia akan melanjutkan berbicara, pria muda yang baru saja pergi beberapa saat yang lalu kembali dan bertanya dengan malu-malu. Boleh saya tahu, ada prosedur apa untuk pemeriksaan dokter? Juga, buku apa yang harus saya baca? Yarou, para penjaga, pikiran penerjemah. Starve Cleric. Saya memiliki satu bab tambahan yang diedit jadi saya akan meluncurkan tantangan. Posting frasa yang biasa digunakan dalam seri yang menurut Anda menarik, dan jika salah satu dari mereka menerima 100 suka hari ini, saya akan memposting bab lain. Bab 331, Menantang Pemimpin Persekutuan. Awalnya, mereka berpikir bahwa pihak lain mungkin benar-benar memiliki kemampuan yang sebenarnya karena tidak mungkin seorang guru akan menyebabkan masalah mengingat kedudukan mereka yang terhormat. Namun, setelah mendengar kata-kata pihak lain, mereka menyadari. Mereka terlalu memikirkannya, bahkan untuk tidak mengetahui prosedur pemeriksaan dokter, untuk apa dia mengikuti pemeriksaan. Tanda tanya. Menekan amarahnya, pemimpin penjaga berkata, Liu Laoshi, karena Anda bahkan tidak tahu prosedur pemeriksaan dokter, saya pikir, lebih baik bagi Anda untuk mengabaikan masalah ini.
Meninggalkan masalah ini, Zhang Xuan menggelengkan kepalanya, saya tidak ingin mengikuti ujian juga, tetapi Anda baru saja mengatakan kepada saya bahwa tidak mungkin membeli ramuan obat itu jika saya bukan seorang dokter. Baiklah, Anda hanya perlu memberitahu saya apa diuji pada pemeriksaan dokter, saya akan menyelesaikan sisanya. Kerumunan menarik-narik rambut mereka. Kami juga tidak ingin mengganggu Anda, hanya saja, tidakkah Anda berpikir bahwa Anda bertindak terlalu jauh, mencoba mengikuti pemeriksaan dokter meskipun tidak tahu apa-apa. Namun, karena Anda begitu bersikeras untuk mempermalukan diri sendiri, kami akan mencuci tangan kami dari masalah ini kemudian. Tidak senang, kulit pemimpin penjaga semakin gelap. Meski begitu, dia tetap menjelaskan tata cara pemeriksaannya, sama halnya dengan pemeriksaan pekerjaan lain. Pemeriksaan dokter menguji pengetahuan teoritis dan keterampilan praktis seseorang. Setelah Anda memasuki aula dokter, akan ada beberapa personel khusus untuk membawa Anda sekitar. Mendengar kata-kata itu, pemuda itu mengangguk, berbalik, dan berjalan ke aula dokter. Dokter Hu, yang bertanggung jawab atas aula dokter, membenci ujian bodoh semacam ini yang mengandalkan keberuntungan untuk lulus. Orang itu mungkin dalam putaran kemalangan. Kupikir guru setidaknya akan bersikap sopan dalam mempertimbangkan kedudukan mereka. Tapi dari kelihatannya, sepertinya aku terlalu berharap, bahkan untuk tidak mengetahui prosedur pemeriksaan dokter, bagaimana dia bisa mungkin lulus ujian. Petik 2. Memang, jika menjadi dokter begitu mudah, tidak akan ada hanya 30 dokter di seluruh kota. Melihat bagaimana orang itu masuk ke aula dokter meskipun tidak tahu apa-apa, semua orang menggelengkan kepala. Pemimpin penjaga awalnya berpikir bahwa pihak lain mungkin benar-benar memiliki kemampuan yang sebenarnya. Namun, setelah menyadari bahwa pihak lain benar-benar bodoh, dia juga merasa jijik terhadap pihak lain. Sering dikatakan bahwa guru akademi itu terhormat dan sederhana. Setelah melihat guru ini, dia menyadari bahwa itu semua omong kosong. Pernahkah Anda melihat orang yang berani melakukan pemeriksaan dokter meskipun tidak mengetahuinya sama sekali? Baiklah, Yarou Xiaoji, kami akan melanjutkan patroli kami. Sampai jumpa lagi. Akhirnya, pemimpin penjaga menggenggam tinjunya dan bersiap untuk pergi. Tapi saat dia hendak pergi, tanah di bawahnya tiba-tiba bergetar. Lonceng keras bergema di dalam persekutuan dokter. Dong, tampaknya berasal dari lonceng besar, dan di bawah gema yang memekakkan telinga, bahkan tanah bergetar. Apa yang sedang terjadi? Aku tidak tahu, tapi sepertinya itu berasal dari aula dokter. Aula dokter, sepertinya begitu. Setelah mendengar suara itu, para pasien yang sedang mengantri untuk diagnosis menjadi riuh. Berbeda dengan kebingungan para pasien, wajah pemimpin penjaga berubah pucat pasi, dan dia mulai gemetar tak terkendali. Dengan suara ketakutan, dia mengucapkan, orang ini, tidak mungkin dia menerobos masuk ke dinding dilema. Dinding dilema, apa itu? Yarou bertanya dengan ragu. Dia hanya seorang resepsionis depan. Sementara dia secara kasar menyadari aturan seputar pemeriksaan dokter, dia tidak tahu tes spesifik pada pemeriksaan tersebut. Tembok dilema adalah tempat di mana penyakit yang tak tersembuhkan dicatat, penyakit yang tak seorang pun di persekutuan dokter mampu menyembuhkannya selama seabad terakhir. Pemimpin penjaga itu sepertinya akan menangis. Penyakit yang tidak dapat disembuhkan oleh siapapun di persekutuan dokter selama seabad terakhir. Bahkan dokter bintang 3 seperti Mu Hong. Petik 2. Yarou terkejut. Di cabang persekutuan dokter mereka, dokter yang paling terampil adalah dokter bintang 3 Mu Hong. Jika penyakit yang tidak dapat disembuhkan oleh siapapun dicatat di dinding, bukankah itu berarti bahkan tabib bintang 3 Mu Hong juga tidak berdaya di hadapan mereka? Memang, pemimpin penjaga menganggukkan kepalanya, bukan hanya dia, para tabib di guild kita selama beberapa generasi terakhir tidak dapat melakukannya juga. Itu sebabnya disebut tembok dilema. Jika itu masalahnya, mengapa kamu terlihat sangat khawatir? Karena itu adalah tempat di mana penyakit yang sulit dicatat, seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk masuk, kan? Petik 2. Yarou bingung. Dia berpikir bahwa itu adalah urusan besar. Pada akhirnya, bukankah guru itu baru saja memasuki tempat di mana penyakit sulit dicatat? Paling-paling, guru hanya bisa mundur setelah menyadari ketidaktahuannya. Sebagai pemimpin penjaga dari persekutuan dokter, apakah Anda benar-benar perlu gemetar tak terkendali seperti ini karena masalah sekecil itu? Yarou bukan satu-satunya, penjaga lainnya juga bingung. Pemimpin mereka selalu menjadi orang yang tenang. Mengambil pertemuan dari beberapa saat yang lalu sebagai contoh, meskipun dia marah dengan arogansi pihak lain, dia masih tetap tenang dan menjawab pertanyaannya dengan sabar dan sopan. Mengapa seseorang setenang dia menjadi begitu gugup saat mengetahui bahwa pihak lain telah menerobos tembok dilema ini? Kalian semua tidak tahu apa yang diwakili oleh tempat itu. Melihat ekspresi santai di wajah semua orang, pemimpin penjaga menggelengkan kepalanya. Apa yang diwakili oleh tempat itu? Itu benar, tembok dilema adalah sebuah tempat, di mana hanya pemimpin guild dari setiap generasi yang memenuhi syarat untuk masuk. Memasuki tempat seperti itu berarti menantang pemimpin guild yang berkuasa untuk posisinya. Dengan bibir pucat dan gemetar, pemimpin penjaga itu menjelaskan. Menantang pemimpin serikat, untuk posisinya. Semua orang merasakan penglihatan mereka menjadi gelap. Apa yang terjadi? Mengapa menerobos ke dalam tembok dilema sama dengan menantang pemimpin serikat?
Tertulis di dinding dilema adalah masalah yang telah membingungkan para tabib serikat untuk jangka waktu yang lama. Melihat keraguan di mata semua orang, pemimpin penjaga tersenyum pahit dan menjelaskan, untuk menjadi pemimpin serikat, seseorang harus memiliki keterampilan medis yang jauh melebihi yang lain untuk memenangkan rasa hormat dari seluruh serikat. Petik 2. Semua orang mengangguk. Itu wajar bahwa seseorang harus memiliki keterampilan yang jauh melebihi anggota lain untuk menjadi pemimpin serikat pekerjaan. Tidak seperti kultivasi, jalan pengobatan bukanlah sesuatu yang dapat diukur. Anda tidak bisa hanya mengukur keterampilan medis seseorang dengan berapa lama perawatannya. Bagaimanapun, perawatan lengkap melibatkan banyak aspek seperti perawatan pasca pemulihan, dan memeriksa apakah ada trauma yang ditimbulkan dalam proses perawatan. Seseorang mungkin bisa merawat pasien dalam 2 hari, tetapi pada akhirnya, dia mungkin hanya mengobati gejalanya daripada akar masalahnya, jadi meninggalkan ruang bagi penyakitnya untuk kembali. Di sisi lain, dokter lain bisa membutuhkan waktu sebulan penuh untuk merawat pasien yang sama tetapi dia malah bisa mengobati akar masalahnya. Semua orang mengangguk setuju. Kekuatan seorang kultivator dapat dengan mudah diukur melalui pertarungan. Tetapi bagi para dokter, lebih sulit untuk mengukur kemampuan seseorang. Dokter yang berbeda memiliki spesialisasi yang berbeda, dan pengobatan tercepat mungkin belum tentu yang paling efektif. Ini bahkan lebih ketika kedua dokter berada di level yang sama. Jadi, persekutuan dokter menemukan cara untuk menentukan apakah seorang dokter lebih unggul dari yang lain. Tembok dilema. Petik 2. Pemimpin penjaga melanjutkan, direkam di dinding adalah masalah tersulit yang dihadapi para tabib serikat selama bertahun-tahun, dan hanya mereka yang berniat untuk menantang pemimpin serikat saat ini yang akan memasuki premisnya. Semakin banyak masalah yang dipecahkan, semakin banyak keterampilan medis seseorang dianggap lebih baik, dan dengan demikian, semakin mudah bagi seseorang untuk mendapatkan rasa hormat dari seluruh guild. Jika seseorang bahkan tidak dapat menyelesaikan satu masalah pun, itu akan dianggap sebagai penyebab pihak lain masalah dan menantang otoritas pemimpin serikat. Dengan demikian, orang itu akan dihukum. Ini, semua orang mengedipkan mata mereka saat mereka menyadari. Tidak heran mengapa dia begitu cemas. Meskipun tidak tahu apa-apa, pihak lain menerobos tembok dilema, tindakan yang diambil sebagai tantangan terhadap pemimpin serikat. Jika dia gagal untuk memecahkan salah satu masalah yang terdaftar, dia akan dikenakan hukuman berat. Di sisi lain, mereka, yang telah menyesatkan dia, mungkin juga terlibat. Tapi karena penyakit yang terdaftar di tembok dilema adalah masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh siapapun di guild, bahkan jika dia salah menjawabnya, tidak ada yang harus mengetahuinya, kan? Petik 2. Setelah hening sejenak, Yarrow bertanya. Karena itu adalah dinding yang penuh dengan pertanyaan yang tidak dapat dipecahkan oleh siapapun, tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti apakah jawaban seseorang itu benar atau salah. Bahkan jika orang itu menjawab secara acak, dia mungkin saja bisa merokok. Kalau saja sesederhana itu, pemimpin penjaga tersenyum pahit, tembok dilema adalah artefak roh unik yang terkait dengan markas. Jika seseorang menantang tembok dilema, tabib bintang 4 di sisi lain tembok akan memeriksa jawabannya secara pribadi. Jika dia menganggapnya benar, cahaya oranye akan muncul di dinding. Jika dia menganggapnya salah, cahaya merah akan muncul sebagai gantinya. Terhubung ke markas. Cahaya. Semua orang tercengang. Jika itu masalahnya, Liu Laoshi tidak mungkin memalsukan hasilnya. Mengingat betapa bodohnya orang itu bertindak barusan, cahaya merah hanya akan muncul lagi, dan kemudian, itu akan menjadi akhir dari mereka. Kalau begitu bel itu adalah... Yarrow bertanya. Lonceng itu memberitahu seluruh persekutuan dokter bahwa seseorang telah memicu tembok dilema untuk menantang pemimpin serikat. Mendengar ini, pemimpin penjaga membeku dan menunjuk ke depan, kita selesai untuk. Melihat ke arah di mana jarinya menunjuk, ujung mulut semua orang berkedut. Lebih dari selusin eselon teratas dari guild saat ini sedang berjalan ke arah mereka. Pemimpin persekutuan Mu Hong, Dokter Bintang 3 Durao, Dr. Cheng Feng. Setiap kali sebuah nama dipanggil, alis Yarrow akan berkedut sekali. Mereka semua adalah tokoh di eselon atas persekutuan dokter. Bunyi bel telah memanggil mereka semua ke sini. Bagi seseorang untuk menantangnya, sudah jelas betapa buruknya kulit pemimpin persekutuan Mu Hong. Apa yang terjadi? Petik 2. Pemimpin persekutuan Mu Hong segera berjalan ke aula dokter dan bertanya dengan tegas. Melaporkan kepada pemimpin guild, seseorang baru saja masuk, dan dia tampaknya menantang, tembok dilema. Seorang magang yang selesai mendiagnosis pasien menjawab. Dia tidak melihat situasi dengan jelas, tetapi setelah mendengar bel, dia mendengar satu atau dua hal dari diskusi di sekitarnya. Menantang tembok dilema, alis pemimpin persekutuan Mu Hong berkedut. Seseorang mengincar kursinya. Siapa ini? Aku tidak melihatnya dengan baik. Namun, dia sepertinya datang dari sana jadi resepsionis depan mungkin tahu sesuatu. Murid itu ragu-ragu sejenak sebelum menjawab. Resepsionis. Panggil orang-orang itu. Petik 2. Pemimpin persekutuan Mu Hong menginstruksikan. Yarrow dan para penjaga tidak punya pilihan selain berjalan dengan wajah menangis. Bicaralah, apa yang terjadi? Siapa yang menantang tembok dilema? Pemimpin serikat berbicara dengan berwibawa. Melapor kepada pemimpin serikat, itu adalah seorang guru dari Akademi Tianwu yang menggunakan nama keluarga Liu. Pemimpin penjaga gemetar ketakutan,
tetapi dia mengumpulkan keberaniannya dan menjawab. Seorang guru yang menggunakan nama keluarga Liu. Tabib Mu Hong berkedip, mengapa seorang guru memasuki tembok dilema? Petik 2. Dia di sini untuk pemeriksaan dokter, jadi kami mengarahkannya ke aula dokter, kami juga tidak tahu bagaimana dia bisa memasuki dinding dilema. Pemimpin penjaga berkata dengan suara bergetar. Dia di sini untuk pemeriksaan dokter. Berapa banyak bintang dia? Untuk menantang tembok dilema, apakah dia seorang dokter bintang 3? Tapi ini tidak masuk akal. Pemimpin persekutuan Mu Hong mengerutkan kening saat dia merenungkan masalah ini. Karena pihak lain berani menantang tembok dilema dan dia setidaknya harus menjadi dokter bintang 3. Tetapi kapan, dokter yang luar biasa seperti itu muncul di Akademi Tianwu? Bintang 3. Pemimpin penjaga hampir pingsan. Melapor kepada pemimpin guild, dia belum memiliki pangkat, dan dia bahkan bukan murid magang. Dia bahkan bukan murid magang. Namun, dia berani menantangku. Sebuah garis gelap melesat di dahi Dokter Mu Hong. Apakah keterampilan medisnya luar biasa? Luar biasa, pemimpin penjaga menangis. Itu, mungkin saja, dia tidak tahu obat sama sekali. Bab 332, Solusi Sempurna. Dia tidak tahu obat sama sekali. Tubuh pemimpin persekutuan Mu Hong bergetar. Berani menantangnya meski tidak tahu sedikit pun tentang obat-obatan, kapan posisi ketua guild menjadi begitu murah? Apa yang terjadi? Jelaskan semuanya padaku dengan jelas. Dengan kulit yang begitu gelap sehingga seolah-olah seseorang bisa memeras tinta darinya, dia berteriak. Seperti itu. Pemimpin penjaga dan Yarou menjelaskan situasinya dengan Liu Laoshi secara rinci kepada pemimpin persekutuan Mu Hong. Setelah mendengar kata-kata keduanya, tidak peduli apakah itu Mu Hong, Durao, Cheng Feng, atau dokter lainnya, mereka semua tercengang. Bagaimana mungkin ada orang yang begitu eksentrik di dunia? Untuk berhasil tersandung ke tembok dilema seperti itu, bukankah dia beruntung? Pemimpin persekutuan, mengingat dia telah memicu tembok dilema, koneksi dengan markas pasti sudah terjalin. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Dr. Cheng Feng bertanya. Setelah aktivasi tembok dilema, bel akan berbunyi dan tembok dilema akan mencoba membangun hubungan dengan kantor pusat. Kemungkinan besar, seorang dokter bintang 4 sudah ditempatkan di sisi lain, menunggu untuk menilai penantang. Jika mereka mengganggu ujian di tengah jalan, kemungkinan besar mereka akan membuat marah markas besar. Apalagi yang bisa kita lakukan? Kita hanya bisa menunggu di sini sampai dia selesai. Karena dia bahkan tidak tahu sedikit pun tentang obat-obatan, dia pasti tidak akan bisa menjawab pertanyaan apapun. Begitu dia gagal, kami akan mengajarinya pelajaran dan usir dia. Kulit Mu Hong tampak mengerikan. Menantang tembok dilema tidak hanya melemahkan otoritasnya dan menodai prestisenya, lebih penting lagi, markas juga akan waspada dengan lelucon ini. Membiarkan orang bodoh seperti itu menantang tembok dilema, memikirkan apa yang akan dipikirkan markas besar tentang mereka membuat Mu Hong tergoda untuk membunuh pihak lain. Untuk cacat seperti itu muncul di persekutuan dokter kerajaan tingkat 1, dapatkah situasinya menjadi lebih buruk? Iya, mengetahui bahwa pemimpin serikat benar-benar marah atas masalah ini, kerumunan bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Bisakah kita melihat hasil tembok dilema dari sini? Sementara suasana suram menjulang di daerah ini, ada hiruk-pikuk besar di sisi magang dan pasien. Para magang akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi dan mereka segera mengesampingkan pekerjaan mereka untuk mengamati situasi yang tiba-tiba karena penasaran. Salah satu orang yang lebih berpengetahuan di kerumunan itu mengangguk. Dinding dilema aula dokter dibangun dengan bahan unik yang mirip dengan yang digunakan di aula ujian paviliun guru-guru. Jika penantang di dalam mengajukan jawaban yang salah, dinding luar ruangan akan berkedip merah. Di sisi lain, jika jawaban yang benar diajukan, cahaya oranye akan muncul. Selain itu, ada tingkatan jawaban yang berbeda juga. Tingkat benar, teknik dan ramuan obat yang berbeda yang digunakan dalam pengobatan penyakit yang sama akan menghasilkan efektivitas yang berbeda. Dengan demikian, metode pengobatan dapat diklasifikasikan sebagai subpas, pas, good, dan excellent. Seberkas cahaya oranye melambangkan subpas, 2 sinar mewakili lulus, 3 sinar mewakili baik, dan 4 sinar mewakili luar biasa. Saat itu, pemimpin persekutuan Mu Hong secara berurutan memecahkan 4 penyakit di dinding dilema, dan di atas itu, setiap metode perawatan yang diajukan akhirnya menghasilkan 3 sinar oranye cahaya, menyilaukan seluruh aula dokter. Itu benar-benar pemandangan yang tak terlupakan untuk semua yang hadir saat itu. Mengingat adegan luar biasa saat itu, wajah beberapa veteran guild memerah karena gelisah. Penyakit-penyakit itu adalah masalah yang tetap tidak terpecahkan oleh para jenius guild selama bertahun-tahun. Masalah-masalah itu mungkin tidak berarti apa-apa bagi para dokter bintang 4 di kantor pusat itu, tetapi bagi kerajaan Tianwu, itu adalah pertanyaan dengan kesulitan yang tidak masuk akal. Prestasi pemimpin persekutuan Mu Hong dalam memecahkan 4 pertanyaan dengan 3 sinar oranye masing-masing telah membuat semua orang terpesona saat itu. Pemimpin persekutuan Mu Hong benar-benar luar biasa. Memang, mengingat bagaimana orang yang baru saja menerobos masuk itu tidak tahu apa-apa, lampu merah mungkin akan segera muncul. Diskusi bisa terdengar di sekitar ruangan. Weng, tiba-tiba, dinding aula dokter bergetar, dan aura mengesankan terpancar darinya.
Orang itu baru saja selesai menjawab pertanyaan di tembok dilema, dan dokter di sisi lain sedang memeriksanya. Kurasa dia akan segera mengalami kemalangan. Di tengah kata-katanya, mata orang itu tiba-tiba melebar. Sebuah gema bergema di ruangan itu, dan dia tiba-tiba membeku. Dinding di depannya memancarkan cahaya terang, tapi itu bukan merah, itu oranye. Bagaimana ini mungkin? Apakah dia menjawabnya dengan benar? Tapi, bagaimana bisa? Pertanyaan-pertanyaan ini tetap tidak terpecahkan selama bertahun-tahun, dan tak terhitung banyaknya dokter bintang 3 telah mencoba mereka hanya untuk berakhir dengan kegagalan. Bagaimana caranya? Mungkinkah dia berhasil? Bukankah dia orang bodoh yang tidak tahu apa-apa? Menggosok matanya, orang itu menatap pemandangan di depannya dengan tak percaya. Sepertinya dia tidak hanya memberikan jawaban yang benar, sepertinya, di atas level subpas, sebuah suara terdengar di antara kerumunan. Setelah itu, sebelum cahaya di dinding bisa memudar sepenuhnya, semburan cahaya lain menggantikannya. Dua sinar cahaya tumpang tindih satu sama lain, memenuhi ruangan dengan kecemerlangan yang luar biasa. Weng, sebelum tatapan semua orang tidak percaya, dinding bergetar sekali lagi dan sinar cahaya lain meledak. Untuk sesaat, seolah-olah matahari telah turun ke atas ruangan, membutakan mata semua orang dengan pancarannya. 3 sinar, 4 sinar, 5 sinar, sebanyak 5 sinar cahaya oranye telah muncul dari dinding. Ini, sempurna. Jawaban yang sempurna. Setelah melihat pemandangan itu, mulut beberapa veteran di ruangan itu berkedut. Mereka dibuat benar-benar terdiam oleh pemandangan itu. Sudah menjadi rahasia umum bahwa hanya ada 4 level dalam metode perawatan, Subpas, Pas, Good, dan Excellent. Tapi sebenarnya, ada level lain yang hanya sedikit yang tahu, level yang hanya ada di legenda. Metode pengobatan tingkat itu mampu menyelesaikan penyakit sepenuhnya dalam waktu singkat sambil menggunakan ramuan obat yang paling murah dan umum. Itu dikenal sebagai metode perawatan sempurna. Metode pengobatan tersebut memiliki kompatibilitas yang tidak masuk akal dengan penyakitnya sehingga tidak ada efek samping sedikit pun yang akan diperoleh dari pengobatan tersebut. Dibandingkan dengan ini, semua metode perawatan lain tidak berbeda dari kotoran. Namun, metode perawatan tingkat seperti itu hanya ada di legenda. Dalam beberapa ribu tahun sejarah sejak berdirinya kerajaan Tianwu, tidak ada yang pernah mendengar tentang keberadaan metode perawatan sempurna. Namun, tidak hanya orang bodoh itu yang benar-benar berhasil menemukan metode pengobatan seperti itu, apakah mataku mempermainkanku? 5 sinar cahaya oranye. Petik 2. Apa yang sedang terjadi? Metode perawatan sempurna. Seluruh ruangan meledak menjadi gempar. Setelah melihat pemandangan ini, pemimpin persekutuan Mu Hong merasa sedikit pusing. Dia segera menoleh ke Yarou dan pemimpin penjaga dan memelototi mereka. Persetan, bukankah Anda mengatakan bahwa orang yang masuk adalah orang yang bodoh? Jelaskan padaku apa yang terjadi. Saya, air mata mengalir di wajah pemimpin penjaga. Saudaraku, saya pikir Anda tidak tahu apa-apa. Bagaimana Anda bisa menyelesaikan penyakit tembok dilema yang tak tersembuhkan? Selanjutnya, untuk menginduksi 5 sinar cahaya oranye, metode perawatan sempurna. Dia, mungkin hanya beruntung. Mungkin dia akan gagal pada pertanyaan berikutnya. Menggigit lidahnya, pemimpin penjaga hanya bisa memaksa masuk. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dinding itu bergetar sekali lagi. Weng 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 weng. 5 sinar cahaya oranye lainnya meledak ke lingkungan sekali lagi. Metode perawatan sempurna lainnya. Apa-apaan dia? Melihat contoh kedua dari 5 sinar cahaya oranye, kegemparan besar lainnya meledak di aula. Pemimpin penjaga merasakan sensasi menyengat di wajahnya, dan dia hampir menyemburkan darah dan mati karena frustrasi. Dia baru saja mengatakan bahwa pihak lain hanya beruntung ketika pihak lain segera menggulingkan kata-katanya dengan tindakannya. Bahkan jika Anda sangat ingin menamparkan wajah saya, tentu Anda tidak harus melakukannya dengan cepat. Weng 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 weng. Namun, itu belum berakhir. Cahaya semakin terang, dan interval di antara mereka semakin pendek dan semakin pendek. Seolah-olah mereka telah memasuki pesta kembang api yang meriah, gelombang demi gelombang cahaya oranye menyerang penglihatan mereka. 3 kali, 4 kali, petik 2, 5 kali, 18 kali, itu hanya kurang dari 1 jam sejak munculnya contoh pertama dari 5 sinar cahaya oranye, dan itu telah muncul secara berurutan selama 17 kali. Perlahan, keterkejutan itu tumbuh menjadi mati rasa. Bibir pemimpin persekutuan Mu Hong bergetar. Pada titik ini, dia sudah hampir menangis. Dia berpikir bahwa dia sudah bisa dianggap sebagai seorang jenius mengingat bagaimana dia menginduksi 3 sinar cahaya oranye selama 4 kali. Dia berpikir bahwa tidak ada seorang pun di kerajaan Tianwu yang bisa menandingi prestasinya. Namun, setelah melihat pemandangan ini, dia menyadari bahwa pencapaiannya benar-benar bukan apa-apa. Pihak lain tidak tahu obat. Apa lelucon? Jika pihak lain tidak tahu obat, lalu apa yang saya hitung? Apakah saya lebih buruk dari orang bodoh yang bodoh? Pemimpin Serikat. Melihat keadaan Mu Hong saat ini, pemimpin penjaga memanggil dengan hati-hati setelah menyadari kebingungan yang terakhir. Pemimpin Guild, kepalamu. Aku bukan lagi pemimpin Guild, orang di dalam itu. Mu Hong mengayunkan lengan bajunya dengan marah. Selama hasil seseorang di tembok dilema melampaui pemimpin Serikat sebelumnya, seseorang akan secara otomatis menggantikannya.
Mu Hong hanya berhasil menginduksi 3 sinar cahaya oranye 4 kali, tetapi pihak lain telah mencapai tingkat sempurna selama 18 kali berturut-turut. Pada titik ini, sudah tidak ada cara untuk membantah ini. Dengan kata lain, orang di dalam itu sudah menjadi pemimpin guild. Iya, mulut pemimpin penjaga berkedut, dan dia buru-buru menutup mulutnya dengan ketakutan. Dia takut tabib Mu Hong ini akan mengamuk dan membunuhnya di tempat jika dia berbicara lebih jauh. Ia Rou bergidik ketakutan. Dia merasa sangat menyesal bahwa nyalinya berubah menjadi hijau. Kalau saja dia tahu bahwa orang di dalam memiliki keterampilan medis yang luar biasa yang bahkan lebih unggul dari pemimpin guild, dia tidak akan pernah berani bertindak begitu kasar padanya. Mengingat betapa menghinanya dia pada awalnya memperlakukannya, sudah waktunya baginya untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya dan bersembunyi. Berbeda dengan suasana suram yang mengambang di sekitar pemimpin persekutuan Mu Hong dan yang lainnya, mayoritas kerumunan di aula itu gaduh, bersemangat dengan pemandangan yang luar biasa ini. 5 sinar cahaya oranye. Ke-18 solusi itu adalah metode perawatan sempurna. Untuk bisa melihat tabib hebat mengatasi tembok dilema, aku merasa hidupku tidak sia-sia. Cepat dan beritahu Tuan Tua. Bukankah penyakitnya terdaftar di dinding dilema? Akhirnya ada obat untuknya. Keributan itu perlahan memuncak saat mata semua orang terbakar dengan kegembiraan. Penjelasan dan deskripsi dari para magang dan veteran telah memberi mereka gambaran kasar tentang situasi saat ini. Untuk benar-benar menyelesaikan 18 penyakit sulit yang terdaftar di dinding dilema, dan di atas semua itu, untuk semuanya mencapai tingkat metode perawatan sempurna, keterampilan medis orang di dalamnya telah melampaui kemampuan dokter bintang 3. Tanda seru, merupakan manfaat besar untuk memiliki dokter yang luar biasa di kerajaan Tianwu. Lagi pula, tidak peduli berapa banyak uang yang mereka miliki, jika mereka tidak dapat menemukan dokter yang cukup mampu untuk merawat mereka, itu akan sia-sia. Totalnya hanya ada 20 pertanyaan di tembok dilema. Bisakah dia benar-benar menyelesaikan semuanya sekaligus? Mengesampingkan kekecewaannya, Dr. Mu Hong menatap dinding di depannya dengan saksama. Orang lain mungkin tidak menyadari berapa banyak pertanyaan yang ada di tembok dilema, tetapi sebagai pemimpin serikat sebelumnya dan seseorang yang telah menantang tembok dilema, wajar jika dia menyadari situasi di lokasi. Meskipun pertanyaan-pertanyaan ini telah terakumulasi selama beberapa abad, setiap pemimpin serikat yang berhasil akan selalu menjawab beberapa pertanyaan dari dinding, hanya menyisakan total 20 pertanyaan. Pihak lain telah memecahkan yang ke-18, dan setiap jawaban berada pada level sempurna. Bisakah orang ini benar-benar menyelesaikan 20 pertanyaan sekaligus? Mustahil, pertanyaan terakhir adalah penyakit yang tidak bisa dipecahkan oleh siapapun dalam beberapa abad terakhir. Tidak mungkin baginya untuk menyelesaikannya. Mengingat pertanyaan terakhir, Mu Hong mengatupkan rahangnya. Meskipun penyakit lain juga sulit, konsep sulit ini hanya terbatas pada kerajaan Tianwu. Bagi para tabib di kerajaan Suanyuan atau daerah lain yang lebih maju, masalah itu tidak lebih dari sekadar berjalan-jalan di taman. Namun, pertanyaan terakhirnya adalah penyakit yang bahkan membuat bingung para tabib dari kerajaan yang diberikan. Itu adalah penyakit yang sangat langka dan merepotkan. Rumor mengatakan bahwa seorang dokter bintang 5 pernah mencoba untuk menemukan solusi untuk penyakitnya, tetapi pada akhirnya, dia bahkan tidak dapat menemukan akar masalahnya, membuatnya bingung bahkan di mana dia harus memulai. Weng. Saat pikirannya berkeliaran, sinar cahaya oranye memenuhi aula sekali lagi. Pertanyaan ke-19 juga diselesaikan dengan nilai sempurna. Ini sampai ke pertanyaan terakhir sekarang. Napas Dr. Mu Hong bertambah cepat. Bab 333, kami juga tidak tahu. Seorang pria parubaya duduk di singgasana yang tinggi di dalam istana kerajaan Tianwu. Kaisar kerajaan Tianwu, Mo Tiansui. Kamu mengatakan bahwa seseorang menantang pemimpin serikat di persekutuan dokter, dan bahwa dia memecahkan 19 pertanyaan berturut-turut di tembok dilema. Petik 2. Mo Tiansui menatap penjaga dengan tidak percaya. Dia sangat menyadari fakta bahwa pertanyaan di tembok dilema adalah penyakit sulit yang telah membingungkan banyak dokter jenius selama bertahun-tahun. Bahkan jika seorang dokter bintang 4 datang, dia pasti tidak akan bisa menyelesaikan semuanya dalam sekali jalan. Namun, seorang rekan yang tampaknya tidak mengesankan telah memecahkan 19 pertanyaan berturut-turut. Selain itu, solusinya berada pada tingkat kesempurnaan. Ini adalah kegilaan. Itu adalah kebenaran yang tidak salah lagi. Seorang pria berjubah abu-abu menggenggam tinjunya dengan hormat. Aura pria berjubah abu-abu ini agak tidak teratur, tetapi orang masih bisa mengatakan bahwa dia adalah seorang ahli ranah Zongxi. Mereka yang akrab dengan cara kerja kerajaan pasti akan mengenali identitasnya sebagai anggota pasukan paling rahasia di kerajaan Tianwu, pasukan bayangan. Pasukan bayangan adalah organisasi yang dikendalikan langsung oleh Mo Tiansui, dan mereka sering melakukan misi yang tidak terhormat dalam kegelapan. Dengan urusan besar di persekutuan dokter, mereka semua bergegas ke istana kerajaan untuk pertama kalinya untuk memberitahu kaisar tentang berita itu. Untuk mampu memecahkan begitu banyak pertanyaan di dinding dilema dan memberikan metode pengobatan yang sempurna di atas segalanya, penguasaan jalan pengobatan orang itu kemungkinan besar telah mencapai standar dokter bintang 4 atau bahkan bintang 5. Tanda seru petik 2. Mo Tiansui mengepalkan tinjunya dengan erat. Memang, jika dia menawarkan jasanya kepada kerajaan,
trauma yang terjadi dalam pelatihan penjaga akan teratasi dengan mudah. Mungkin, dengan bantuannya, Yang Mulia bahkan mungkin bisa mencapai terobosan untuk mencapai level itu. Pria berjubah abu-abu itu berkata, "Kamu benar." Mata Mo Tianxue berbinar. Kemudian, dengan tatapan cemas, dia bertanya, "Apakah kamu sudah tahu siapa dia?" Tidak ada yang namanya teknik kultivasi yang sempurna. Dengan demikian, semua jenis trauma akan muncul dalam kultivasi seseorang. Meskipun kebanyakan dari mereka tidak menimbulkan ancaman bagi kehidupan seseorang dan tidak mempengaruhi kemampuan seseorang untuk mengerahkan kekuatan mereka, itu mengunci kultivasi seseorang, sehingga sulit untuk maju lebih jauh. Jika seseorang dapat mengatasi traumanya, ada kemungkinan besar bahwa ia akan dapat maju selangkah lagi dalam kultivasinya. Tapi tentu saja, itu hanya kemungkinan. Bagaimanapun, seorang dokter hanya mampu mengobati. Tidak seperti guru master, seorang dokter tidak mampu memberikan petunjuk bagi seseorang untuk mencapai terobosan. Meski begitu, menyelesaikan trauma seseorang akan memperpanjang umur seseorang dan membuat seseorang lebih bersemangat. Ini juga alasan mengapa dokter adalah salah satu pekerjaan teratas dari 9 jalan atas. Kami telah menyelidiki masalah ini. Namanya Liu Cheng, dan dia adalah guru yang baru direkrut di Akademi Tianwu. Pada usia 24 tahun ini, kultivasinya berada di tahap dasar ranah Tongsuan. Dia lulus ujian guru di kota Quanhai, persekutuan guru, dan dia pernah mengambil kelas di kota Quanhai selama setahun. Ini dia informasinya. Setelah itu, pria berjubah abu-abu itu menyerahkan selembar kertas. Fakta bahwa pasukan bayangan mampu mengumpulkan informasi lengkap tentang Liu Cheng dengan begitu cepat menjadi bukti kehebatan mereka yang menakutkan. Meraih kertas itu, Mo Tianxue dengan cepat menelusuri isinya. Semua jenis informasi pribadi tentang Liu Cheng telah dicatat di dokumen itu. Identitas yang dibuat oleh paviliun guru-guru untuk Zhang Xuan benar-benar sempurna. Tidak ada kekurangan, dan bahkan Shadow Squad hanya bisa mengumpulkan sebanyak ini. Tidak kusangka seorang guru biasa di kota Quanhai akan memiliki keterampilan medis yang luar biasa. Bantu aku menyiapkan satu set hadiah identik lainnya yang dimaksudkan untuk guru-guru Zhang Xuan, dan segera setelah dia meninggalkan tembok dilema, kita akan menuju ke sana. Untuk menyambutnya, setelah menelusuri informasinya, Mo Tianxue menegaskan bahwa tidak ada yang salah dengan latar belakangnya dan dia memberi isyarat dengan penuh semangat. Hadiah untuk Zhang Xi. Pria berjubah abu-abu itu terkejut. Sebagai pembantu dekat kaisar, dia tahu betapa berharganya hadiah yang disiapkan untuk Zhang Xi. Memang, bakat levelnya sudah setara dengan Zhang Xi. Bahkan, kegunaannya bahkan melebihi Zhang Xi. Mo Tianxue beralasan. Iya, pria berjubah abu-abu itu mengangguk. Baiklah, ayo pergi. Temani aku ke persekutuan dokter. Setelah itu, Mo Tianxue turun dari singgasananya dan mulai maju tanpa ragu-ragu. Akademi Tianwu. Kepala sekolah Xie sedang duduk murung sendirian di halaman rumahnya. Tidak peduli siapa itu, akan sulit bagi seseorang untuk tidak merasa malu dikritik oleh guru baru. Kepala sekolah. Dia sedang memikirkan cara untuk melampiaskan rasa frustrasinya ketika seorang penatua bergegas ke halamannya. Apa yang salah? Petik 2. Kepala sekolah Xie mengerutkan kening. Itu, Liu Laoshi pergi untuk menantang tembok dilema. Seorang penatua berkata, tantang tembok dilema, untuk memprovokasi pemimpin persekutuan Mu Hong, apakah ada yang salah dengan kepala orang itu? Tubuh kepala sekolah Xie bergoyang, dan dia hampir pingsan. Alih-alih mengajar kelas Anda dengan benar, apa yang Anda lakukan di persekutuan dokter? Selain itu, menantang tembok dilema mereka dan memprovokasi pemimpin serikat mereka, kau pasti gila. Dia benar-benar guru yang bermasalah. Namun demikian, dia memiliki kemampuan sejati dan akan menjadi pilar akademi di masa depan. Kita tidak boleh membiarkan sesuatu terjadi padanya. Pihak lain telah mempermalukannya di depan umum, tetapi sebagai sesama guru, dia merasa berkewajiban untuk membelanya. Bawakan gulungan namaku, aku akan mengunjungi pemimpin persekutuan Mu Hong sekarang. Mudah-mudahan, dia tidak akan melanjutkan masalah ini di akunku. Tidak, itu tidak cukup. Menantang tembok dilema setara dengan upaya untuk merebut otoritas dari pemimpin guild saat ini. Pemimpin guild Mu Hong tidak akan membiarkan masalah ini berhenti begitu saja. Ayo pergi ke paviliun guru-guru untuk cari paviliun Master Jiang. Dengan bantuannya, situasinya akan jauh lebih mudah untuk diselesaikan. Karena itu, kepala sekolah Xie berdiri dan bersiap untuk bergegas ke paviliun guru-guru. Batuk-batuk, kepala sekolah, tunggu sebentar. Izinkan saya menyelesaikan kata-kata saya dulu. Penatua merasa tertahan. Kepala sekolah bereaksi keras setelah mendengar satu kalimat. Dia tidak bisa menemukan kesempatan untuk memotong kata-katanya sama sekali. Apa gunanya membicarakannya? Aku tahu temperamen pemimpin persekutuan Mu Hong dengan baik, dia pasti akan marah saat melihat seseorang melihat posisinya. Meskipun Liu Laoshi itu sedikit arogan, dia masih anggota Tianwu kita. Akademi, kita tidak boleh membiarkan sesuatu terjadi padanya. Kalau tidak, kebanggaan akademi kita akan ternoda. Petik 2. Kepala sekolah Xie mengayunkan tangannya dan bergegas keluar dari halaman. Namun, baru saja dia mengambil 2 langkah, sesepuh menghentikannya. Kepala sekolah, izinkan saya menyelesaikan kata-kata saya terlebih dahulu. Penatua itu merasa pusing. Mengapa Anda begitu gelisah?
Tidak bisakah Anda mengizinkan saya menyelesaikan kata-kata saya? Bicaralah. Mungkinkah, kita sudah terlambat dan pemimpin persekutuan Mu Hong telah meletakkan tangannya padanya. Melihat ekspresi cemas di wajah pihak lain, pertanda buruk membayangi pikirannya. Gedeng, jantung kepala sekolah Xie berdetak kencang. Bukan itu, Liu Laoshi telah memecahkan 19 pertanyaan di tembok dilema berturut-turut, dan dia memberikan metode perawatan yang sempurna untuk setiap pertanyaan itu. Saat ini, seluruh persekutuan dokter sedang gempar. Petik 2. Takut pihak lain akan mengambil kesimpulan sekali lagi, tetua itu berbicara dengan cepat. Memecahkan 19 pertanyaan di tembok dilema. Memberikan metode perawatan yang sempurna untuk masing-masing pertanyaan, kepala sekolah Xie terkejut. Butuh beberapa saat sebelum dia berhasil mencerna kata-kata pihak lain, dan matanya hampir keluar dari rongganya. Maksudmu, Liu Laoshi telah memecahkan rekor Dr. Mu Hong dan dia sekarang adalah pemimpin serikat baru dari persekutuan dokter. Petik 2. Iya, penatua itu tersenyum pahit. Ketika dia pertama kali mendengar berita ini sendiri, dia juga merasa seolah-olah dunia sudah gila. Kondisinya saat itu tidak lebih baik dari kepala sekolah Xie saat ini. Bagaimana ini mungkin? Kepala sekolah Xie membeku karena terkejut. Tidak menyadari kegemparan besar yang dia sebabkan, Zhang Xuan menatap pertanyaan terakhir di tembok dilema. Library of Heaven's Path hanya bisa mencerminkan kekurangan, tidak bisa memberikan solusi untuk kekurangan ini. Ketika seseorang sakit, itu berarti telah muncul cacat pada dirinya, yang mengakibatkan kondisinya saat ini. Selama seseorang mampu mengidentifikasi inti masalahnya dan bekerja mundur, tidak terlalu sulit untuk mengobati suatu penyakit. Itulah alasan mengapa meskipun 19 pertanyaan pertama telah membingungkan banyak dokter berbakat, Zhang Xuan mampu menyelesaikannya dengan mudah, memberikan solusi perawatan yang sempurna tanpa berpikir lama. Defisiensi otot bawaan mengakibatkan kurangnya kekuatan dalam tubuh seseorang dan umur hanya 20 tahun. Bagaimana kita memperlakukan ini? Pertanyaan terakhir yang terukir di tembok dilema hanyalah 2 kalimat pendek, dan sepertinya sederhana. Defisiensi otot bawaan. Dengan kehendak pikirannya, sebuah buku muncul di kepala Zhang Xuan. Zhang Xuan telah mengambil sejumlah besar buku di paviliun guru-guru. Karena dokter adalah salah satu pekerjaan teratas dari 9 jalan atas, ada banyak koleksi di dalamnya. Kebetulan ada pengantar tentang penyakitnya. Defisiensi otot bawaan mengakibatkan stagnasi pertumbuhan otot seseorang. Seseorang yang lahir dengan kondisi seperti itu hanya bisa berbaring di tempat tidur, tidak bisa berolahraga atau berkultivasi. Hanya ada pengenalan singkat tentang penyakit dalam buku itu. Tidak ada solusi yang diberikan. Mari kita lihat apakah ada solusi untuk itu. Cacat. Menempatkan tangannya di dinding, pikir Zhang Xuan. Weng. Sebuah buku muncul di benaknya. Defisiensi otot bawaan mengacu pada kurangnya kekuatan pada otot seseorang. Kelemahan, kerusakan bawaan pada meridian seseorang. Pada bagian buku yang merinci kekurangan defisiensi otot bawaan, lokasi meridian, titik akupuntur, dan bagian tubuh yang rusak disebutkan. Ini, sekilas, Zhang Xuan tiba-tiba membeku. Penyakit ini sebenarnya kebalikan dari tubuh emas, jalan surga. Dia belum pernah mendengar tentang penyakit itu, tetapi berdasarkan kekurangannya, dia menyadari bahwa itu memiliki kemiripan yang mencolok dengan metode kultivasi tubuh emas jalur surga. Artinya, seseorang dapat dengan mudah menyelesaikan penyakit ini melalui metode kultivasi tubuh emas jalur surga. Tubuh emas jalur surga seharusnya tidak bocor, tetapi ini adalah bagian dari pemeriksaan dokter. Jika saya menjawab pertanyaan ini dengan tidak akurat, saya mungkin tidak dapat menjadi dokter resmi. Merasa tertekan, Zhang Xuan menggosok gelabelanya. Dia tidak tahu tentang dinding dilema, dan sampai sekarang, dia masih berpikir bahwa dia hanya mengikuti pemeriksaan dokter. Karena saya tahu titik-titik spesifik di mana cacat muncul, selama seseorang menggunakan Zenki untuk memelihara beberapa titik ini, penyakitnya masih harus diobati bahkan tanpa metode kultivasi tubuh emas jalur surga. Petik 2. Setelah ragu-ragu sejenak, Zhang Xuan tiba-tiba menamparkan dahinya. Selama ini, dia telah berpikir dalam kapasitas seorang individu, mengabaikan fakta bahwa Zenki dapat berasal dari sumber eksternal. Selama dia menuliskan poin-poin yang perlu dipelihara dengan Zenki dan menghindari menyebutkan formula secara rinci, tubuh emas jalur surga tidak akan bocor. Bagaimanapun, inti dari semua teknik kultivasi terletak pada formula untuk mendorong Zenki seseorang. Baik, setelah mengkonfirmasi perawatan, Zhang Xuan mengambil kuas dan mulai menulis di dinding. Mungkin mustahil baginya untuk memecahkan pertanyaan ini. Dr. Mu Hong berdiri kaku di depan aula dokter dengan tangan terkepal di sisi tubuhnya. Pihak lain telah melampaui prestasinya, menggantikannya sebagai pemimpin guild yang baru. Tidak peduli seberapa tertekan dia mengatasi masalah ini sudah menjadi fakta. Pada saat ini, yang ingin dia ketahui hanyalah apakah orang Liu ini akan mampu menyelesaikan semua 20 masalah di tembok dilema dengan nilai sempurna. Jika itu benar-benar terjadi, persekutuan dokter kerajaan Tianwu akan mendapatkan prestise yang besar karena ini. Namun, bahkan dokter bintang 4 pun akan bingung dengan pertanyaan terakhir. Apakah mungkin Liu Laoshi itu berhasil? Weng, saat mereka dengan cemas menunggu hasilnya, dinding di depan mereka mulai bergetar sekali lagi. Hasilnya sudah keluar, semua orang menunggu dengan napas tertahan. Dr. Mu Hong menegang karena gugup.
Sinar cahaya terang memancar dari dinding. Itu, sinar cahaya putih. Apa artinya cahaya putih? Lampu merah seharusnya menunjukkan kegagalan sementara cahaya oranye mencerminkan jawaban yang benar. Mengapa harus ada cahaya putih? Petik 2. Setelah melihat cahaya, semua orang menjadi terperangah. Bahkan Dr. Mu Hong melebarkan matanya dengan takjub. Jawabannya harus benar atau benar. Dengan kata lain, cahayanya harus merah atau oranye. Agar cahaya putih terpancar sebagai gantinya, apa-apaan ini? Bisakah dinding di aula dokter rusak? Petik 2. Itu seharusnya tidak mungkin, kan? Semua orang mengerjap tidak percaya. Tunggu, sepertinya ada sesuatu yang muncul. Tepat ketika semua orang diliputi keterkejutan, seseorang dari dalam kerumunan tiba-tiba berteriak. Dengan cepat berbalik ke arah dinding yang mulus, 4 kata perlahan muncul. Kami juga tidak tahu. Pikiran penerjemah. Starve Cleric. Maaf menunda pembaruan pada cliffhanger garis bawah. Saya sudah mempostingnya di Discord saya, tetapi editor saya dan saya agak sibuk akhir-akhir ini, jadi mohon maafkan kami. Saya tidak akan dapat menjamin pembaruan untuk 2 hari ke depan, tetapi yakinlah bahwa kami akan menebus bab yang hilang selama akhir pekan. Bab 334, Pemimpin Persekutuan. Kami juga tidak tahu. Apa artinya itu? Aku juga tidak tahu. Dikatakan bahwa jawaban atas tembok dilema dinilai secara pribadi oleh Master Bintang 4, untuk, kita juga tidak tahu, muncul. Apakah itu berarti, bahkan Dokter Bintang 4 tidak dapat menentukan apakah jawaban yang diberikan Liu Laoshi benar. Petik 2. Itu, tidak mungkin benar, kan? Jika itu masalahnya, bukankah itu berarti keterampilan medis Liu Laoshi melampaui Dokter Bintang 4? Ini, semua orang menatap dinding sebelum mereka tercengang. 4 kata, kami juga tidak tahu, membuat semua orang pingsan. Yang ada di balik tembok dilema adalah Dokter Bintang 4. Dan, bahkan mereka tidak dapat menentukan apakah jawabannya benar atau salah. Persetan, Liu Laoshi, jawaban seperti apa yang kamu berikan? Sehingga pihak lain tidak berani menolak mentah-mentah, bahkan mengakui ketidaktahuannya. Sudut bibir Dr. Mu Hong berkedut. Dia mendapati dirinya bergoyang dari sisi ke sisi, tidak mampu menjaga keseimbangannya. Dia pikir dia telah membayangkan setiap keadaan yang mungkin, bahkan 5 sinar cahaya oranye. Tidak pernah dalam mimpi terliarnya dia berharap pihak lain akan mengakui, tidak tahu jawabannya. Tidak tahu kepalamu, Anda semua adalah Dokter Bintang 4. Untuk mengucapkan kata-kata seperti itu di depan begitu banyak orang, apakah Anda masih waras? Weng, sebelum mereka bisa pulih dari keterkejutan mereka, 4 kata di dinding telah memudar dan garis lain muncul. Kami akan mengumumkan penilaian kami 10 hari kemudian. Kata-kata ini menghilang perlahan juga. Sepertinya, pihak lain benar-benar tidak yakin. Mereka perlu melapor ke cabang tingkat yang lebih tinggi atau mencari pasien dengan defisiensi otot bawaan untuk menguji metode pengobatan. Meskipun dikatakan bahwa tembok dilema terhubung ke kantor pusat ini sebenarnya merujuk ke cabang lain yang hanya 1 tingkat lebih tinggi dari cabang persekutuan Dr. Tianwu. Lagi pula, kantor pusat adalah kekuatan yang tak tertandingi, diisi dengan dokter bintang 8 hingga bintang 9. Bagaimana mungkin itu terhubung ke tempat kecil seperti persekutuan dokter kerajaan Tianwu? Itu seperti bagaimana Zhang Xuan meminta pil Unravel Yin dari kantor pusat di persekutuan apoteker kerajaan Tianxuan saat itu. Sebenarnya, komunikasi mereka baru saja mencapai kerajaan Tianwu, dan apoteker Hong Yun dikirim. Kalau tidak, jika semua orang menghubungi kantor pusat untuk semua masalah acak dan lain-lain, bukankah itu akan mati karena kelelahan? Kami akan memberikan penilaian kami 10 hari kemudian, jadi apakah itu berarti dia menyelesaikan pertanyaan, atau tidak? Kerumunan tercengang. Bahkan jika dia menjawab pertanyaan terakhir dengan salah, Liu Laoshi ini telah menjawab 19 pertanyaan dengan nilai sempurna. Dia telah melampaui pemimpin persekutuan Mu Hong, menjadikannya pemimpin serikat baru. Seseorang berkomentar, semua orang menyadari. Jadi bagaimana jika orang itu salah menjawab pertanyaan terakhir? Hasilnya sudah jauh melampaui pemimpin guild sebelumnya. Tanpa ragu, dia sudah menjadi pemimpin guild yang baru. Namun, bukankah tujuannya di sini adalah pemeriksaan dokter? Jika dia tidak memiliki peringkat sebelumnya, peringkat apa yang harus dia berikan? Seseorang mengangkat keraguannya. Tiba-tiba, seluruh ruangan menjadi sunyi. Memang, jika dia tidak memiliki pangkat sebagai dokter dari sebelumnya, bagaimana kita harus menangani situasi ini? Dia mampu menyelesaikan semua pertanyaan di tembok dilema, bahkan memaksa dokter bintang 4 untuk mengakui ketidaktahuan mereka. Tingkat penguasaan keterampilan medisnya pasti jauh melampaui bintang 3, bahkan mungkin mencapai tingkat bintang 5. Namun, karena bahkan guild tidak dapat mengevaluasi dokter berperingkat tinggi seperti itu, bagaimana mereka bisa mengeluarkan lambang seperti itu padanya? Jangan khawatir, jawabannya akan keluar dalam 10 hari. Setelah jawabannya ditentukan, markas besar akan memutuskan peringkatnya secara pribadi, jadi kita tidak perlu terlalu khawatir. Petik 2. Seorang dokter bintang 2 berkata. Kerumunan mengangguk. Itu masuk akal juga. Ini seharusnya tidak menjadi masalah dalam pertimbangan mereka. Mengingat bagaimana pihak lain menantang tembok dilema dan memecahkan begitu banyak pertanyaan,
bahkan menuliskan jawaban di luar pemahaman dokter bintang 4, masalah ini seharusnya menjadi masalah yang harus ditanggung oleh kantor pusat. Tidak perlu bagi mereka untuk berpikir begitu banyak. Jia, mereka masih berdiskusi ketika pintu aula dokter terbuka dan Zhang Xuan berjalan keluar. Setelah melihat kerumunan besar berkumpul di luar, dan semua tatapan tertuju padanya, Zhang Xuan terkejut. Apa yang sedang terjadi? Dia baru saja menjalani pemeriksaan dokter, mengapa ada begitu banyak orang, dan mengapa mereka semua memandangnya? Melihat sekeliling, dia akhirnya menemukan pemimpin penjaga dan Yarou, dan bergegas, mengapa pemeriksaannya berbeda dengan yang Anda katakan, jadi, apakah saya sudah lulus ujian? Petik 2. Menurut kata-kata mereka, pemeriksaan dokter seharusnya tidak berbeda dengan pekerjaan lain. Namun, setelah dia masuk, dia tidak melihat siapapun, hanya tembok yang terus mengajukan pertanyaan kepadanya. Itu benar-benar berbeda dari apa yang mereka katakan. Tidak mungkin saya mengambil ujian yang salah. Apakah mereka akan mengecewakan saya karena ini? Pemimpin Guild, kamu bercanda. Pemimpin penjaga gemetar tak terkendali. Pemimpin serikat, Zhang Xuan tercengang. Dia menatap keduanya, dan baru saja dia akan bertanya kepada mereka apa artinya. Lebih dari selusin dokter dengan lambang yang disematkan di dada mereka berjalan mendekat dan mengepalkan tinju mereka, memberikan penghormatan kami kepada pemimpin persekutuan Liu. Petik 2. Pemimpin persekutuan Liu. Apa artinya ini? Zhang Xuan tercengang. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ini hanya pemeriksaan dokter, kenapa semua orang memanggilku ketua guild? Apakah mereka makan sesuatu yang salah pagi ini? Pemimpin persekutuan Liu menantang tembok dilema dan menyelesaikan 19 pertanyaan secara berurutan. Dengan demikian, Anda telah menjadi pemimpin baru persekutuan dokter kami. Dokter Mu Hong melangkah maju. Pemimpin serikat baru, Zhang Xuan mengedipkan matanya. Menjadi pemimpin guild hanya dengan menjawab beberapa pertanyaan. Bukankah ini terlalu banyak permainan anak-anak? Yang lain dengan cepat menjelaskan situasinya kepadanya, dan setelah memahami apa yang sedang terjadi, Zhang Xuan terdiam. Dia hanya berniat untuk mengikuti pemeriksaan dokter. Tidak pernah dalam mimpinya dia berharap untuk menyebabkan keributan besar dan menjadi pemimpin serikat dari persekutuan dokter. Meski begitu, semuanya sudah terjadi, dan tidak banyak yang bisa dia lakukan. Mengingat tujuan awal yang ada di pikirannya untuk datang ke persekutuan dokter, dia menoleh ke Yarou dan bertanya, kalau begitu, sejak aku menjadi pemimpin serikat, apakah aku berhak membeli bunga anglika putih, daun bermata crimson, rumput racun serigala, semua ramuan obat ini? Petik 2. Yarou menangis. Dia baru saja mengatakan bahwa pihak lain tidak memiliki kualifikasi untuk membelinya, dan dia segera menjadi pemimpin serikat dari persekutuan dokter. Tamparan wajah ini, karena Anda adalah pemimpin serikat, tentu saja Anda memiliki kualifikasi untuk membeli ramuan obat ini. Namun, kami tidak memiliki semua ramuan yang Anda inginkan di sini. Petik 2. Setelah mengetahui tentang seluruh situasi, Mu Hong ragu-ragu sejenak sebelum menjelaskan kepada pihak lain. Dokter memang menggunakan racun dalam perawatan mereka, tetapi sangat jarang. Sementara guild memiliki bunga anglika putih, daun bermata crimson, dan ramuan obat semacam itu, tidak ada ramuan obat beracun yang lebih kuat. Kalau begitu, bawakan aku yang bisa ditemukan di sini dulu. Zhang Xuan berkata, Mu Hong menjawab dan mengeluarkan beberapa instruksi kepada Yarou. Tidak butuh waktu lama bagi Yarou untuk kembali dengan sekantong besar ramuan obat. Setelah melihat, Zhang Xuan memverifikasi bahwa semua kecuali 2 ramuan obat yang dia butuhkan ada di dalam. Gold Leaf Spark Twig dan Nine Worms Flower adalah racun yang mematikan, jadi kami tidak memilikinya di sini. Namun, Poison Hall pasti akan memilikinya, kata Mu Hong. Aula racun. Zhang Xuan menggelengkan kepalanya. Secara alami, Zhang Xuan tahu bahwa Poison Hall juga memilikinya. Namun, itu akan membawanya 4 hingga 5 hari hanya untuk perjalanan bola-balik ke kota teratai merah. Selain itu, dia akan membutuhkan 10 hari tambahan untuk melewati Red Lotus Range untuk tiba dan kembali dari Poison Hall. Secara total, perjalanan akan memakan waktu setidaknya setengah bulan. Pada saat dia kembali, itu sudah melewati 10 hari. Benar, saya mendengar bahwa Paviliun Master Jiang suka mengumpulkan ramuan obat yang berharga. Anda mungkin dapat menemukan 2 ramuan itu darinya. Setelah ragu-ragu sejenak, Mu Hong tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, Paviliun Tuan Jiang. Baiklah. Zhang Xuan mengangguk. Mungkin sulit baginya untuk mendapatkan 2 ramuan obat yang berharga itu dari orang lain, tetapi Master Paviliun Jiang adalah muridnya. Selama dia muncul di hadapan pihak lain sebagai Yang Xuan, mendapatkan 2 ramuan obat ini seharusnya tidak menjadi masalah sama sekali. Berapa harga semua ramuan obat ini? Petik 2. Menyimpan ramuan obat ke dalam cincin penyimpanannya, Zhang Xuan bertanya. Total 14 juta koin emas. Mu Hong menggenggam tangannya. 14 juta koin emas. Zhang Xuan tercengang. Dia berpikir bahwa itu hanya akan menelan biaya beberapa ratus ribu koin emas. Untuk menambahkan hingga 14 juta koin emas, ini adalah perampokan siang hari. Tapi mengingat dia sudah menjadi pemimpin guild, mustahil bagi pihak lain untuk membohonginya secara terang-terangan di depan umum. Dengan demikian, dia hanya bisa menyerahkan segepok besar uang tunai tanpa daya.
10 juta mungkin jumlah yang sangat besar, tetapi Zhang Xuan memperoleh kekayaan yang cukup besar ketika dia masih di kerajaan Tianxuan. Dengan demikian, dia masih mampu menanggung pengeluaran tersebut. Saya masih memiliki hal-hal yang harus diperhatikan jadi saya akan pergi sekarang. Dr. Mu Hong, saya hanya akan melayani sebagai pemimpin serikat kehormatan, jadi saya akan bergantung pada Anda untuk menangani masalah serikat. Petik 2. Zhang Xuan hanya datang ke sini hanya untuk membeli jamu. Karena dia telah mencapai tujuannya, dia tidak perlu tinggal di sini. Karena itu, dia mengepalkan tinjunya dan mengucapkan selamat tinggal. Semua orang berpikir bahwa pemimpin serikat baru akan segera mencoba untuk melakukan reorganisasi seluruh serikat. Lagi pula, sebagian besar pemimpin yang baru diangkat cenderung memamerkan otoritas mereka dengan mencoba menanamkan perubahan baru pada organisasi. Namun, bertentangan dengan harapan mereka, pihak lain hanya membuang semuanya pada Dr. Mu Hong dan pergi. Ini membuat semua orang tercengang. Pamitan. Petik 2. Mengabaikan tatapan bingung dari kerumunan, Zhang Xuan berjalan keluar dari persekutuan dokter. Tidak butuh waktu lama sebelum dia menghilang dari pandangan mereka. Dia tidak tertarik menjadi pemimpin serikat atau apapun. Satu-satunya tujuannya saat ini adalah untuk berhasil maju sebagai guru master bintang 2 sehingga mendapatkan wewenang untuk mencari urusan Empyrean Kongsi dan menemukan solusi untuk racun janin bawaannya. Tidak ada yang lebih penting dari ini. Apa yang terjadi? Setelah Zhang Xuan pergi, semua orang terdiam untuk waktu yang lama. Pada saat ini, seorang penatua yang bingung tiba-tiba masuk ke guild. Dr. Hu, Anda, tidak ada di aula dokter. Setelah melihat yang lebih tua, kerumunan membeku karena terkejut. Dr. Hu adalah dokter yang bertanggung jawab atas pemeriksaan dokter. Bagaimana mungkin dia hanya berjalan ke guild saat ini? Aku hanya keluar sebentar. Ada apa? Dr. Hu telah pergi sepanjang waktu sehingga dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia hanya bingung mengapa kerumunan yang begitu besar, belum lagi, pemimpin persekutuan Mu Hong dan para tetua berpengaruh lainnya, berkumpul di sini. Keluar sebentar. Semua orang terdiam. Mereka telah mempertimbangkan kemungkinan bahwa Liu Laoshi mungkin dengan sengaja menantang tembok dilema. Tapi menilai dari bagaimana tabib Hu tidak ada saat itu, ada kemungkinan besar bahwa pihak lain benar-benar tersandung ke dalam ruangan secara tidak sengaja. Namun, dia masih berhasil menyelesaikan semua pertanyaan di tembok dilema. Apakah harus begitu terkutuk? Kalian semua mengatakan bahwa, pada saat aku pergi, seseorang menerobos masuk ke aula dokter dan memecahkan semua pertanyaan di dinding dilema dengan metode perawatan sempurna. Petik 2. Segera, seseorang menjelaskan situasinya kepada Dr. Hu, dan pada saat itu, Dr. Hu hanya bisa mendengar guntur bergemuruh di kepalanya. Untuk masalah seperti itu terjadi saat dia pergi, sepertinya dia tidak akan bisa lepas dari kesalahan karena mengabaikan tanggung jawabnya. Keributan yang disebabkan oleh tantangan sukses Zhang Xuan dari tembok dilema tidak hanya terbatas pada kerajaan Tianwu. Di ujung lain tembok dilema, beberapa tetua berkumpul. Mereka semua saling menatap kosong. Defisiensi otot bawaan adalah penyakit terminal. Saat itu, Dr. Fei Qing berusaha untuk mengatasi penderitaan ini tetapi bahkan dia kalah sebelum itu. Pada akhirnya, dia hanya bisa menyaksikan pasiennya jatuh ke pelukan kematian. Jawaban dokter itu memberi kita, bisakah itu benar-benar menjadi metode pengobatan yang tepat untuk penyakitnya? Petik 2. Itu, aku juga tidak tahu, tapi ada dua cara untuk memeriksanya. Kita bisa melaporkannya ke atas atau kita bisa mencoba solusi pada seseorang dengan defisiensi otot bawaan. Saya ingat bahwa putri kedua dari aliansi menderita defisiensi otot bawaan. Benar, siapkan gerbong, ayo pergi ke kediaman kepala aliansi sekarang. Beberapa tetua berdiri secara bersamaan. Bab 335, Aliansi Kerajaan Segudang. Ada kerajaan yang tak terhitung jumlahnya seperti Tianxuan dan Tianwu tersebar di seluruh benua. Jajaran kerajaan adalah sebagai berikut, tidak berperingkat kerajaan Tianxuan, kerajaan tingkat 2 kerajaan Beiwu, kerajaan tingkat 1 kerajaan Tianwu, dan kerajaan yang diberikan kerajaan Suanyuan. Karena banyaknya kerajaan, konflik dan perang tidak dapat dihindari. Jadi, untuk menengahi konflik di antara kerajaan, sebuah eksistensi yang melampaui sistem kerajaan muncul. Aliansi Kerajaan Segudang. Tembok dilema terhubung ke persekutuan dokter dari Aliansi Kerajaan Segudang. Kepala aliansi yang dibicarakan oleh para tetua itu adalah sosok yang paling berwibawa dalam aliansi, orang yang semua kaisar tunduk dan tidak berani menentangnya. Segera, kereta tiba di kediaman kepala aliansi. Laporkan kepada kepala aliansi bahwa pemimpin persekutuan Meng dan Dr. Hong dari persekutuan dokter meminta audiensi. Petik 2. Iya, segera, di bawah pimpinan para penjaga, para tabib berjalan ke kediaman kepala aliansi yang seperti istana. Maksudmu kamu menemukan cara untuk mengobati Lian Er. Petik 2. Sesampainya di aula utama, seorang pria parubaya menatap mereka dengan mata bersinar. Dia memancarkan aura otoritas dan kekuasaan yang akan ditaati oleh semua orang. Kami tidak yakin apakah metode pengobatannya efektif atau tidak, jadi kami ingin, wajah pemimpin persekutuan Meng memerah saat dia ragu-ragu sejenak sebelum melanjutkan, cobalah. Berani, sebagai pria paling berwibawa di Myriad Kingdom Alliance, sudah merupakan siksaan besar baginya untuk menyaksikan tanpa daya saat putrinya menderita. Namun,
Para dokter ini mengatakan bahwa mereka ingin bereksperimen dengan metode pengobatan yang belum diverifikasi pada putrinya. Jika sesuatu yang salah terjadi, siapa yang bisa memikul tanggung jawab? Apakah Anda menyarankan untuk bereksperimen dengan kehidupan putri saya? Mengangkat alisnya, aura mengancam terpancar dari pria paruh baya itu. Dalam sekejap, kedua tabib itu merasa seolah-olah mereka tiba-tiba terjun ke dalam badai besar, dan dunia tercabik-cabik di depan mereka. Kepala aliansi dari Myriad King Alliance bukanlah posisi turun-temurun tetapi posisi yang dinominasikan. Tanpa kekuatan absolut, mustahil bagi seseorang untuk naik ke posisi itu. Aku tidak berani. Wajah pemimpin persekutuan Meng memucat. Menghembuskan napas dalam-dalam, dia berkata, Kepala aliansi, izinkan saya untuk menyelesaikan kata-kata saya terlebih dahulu. Jika Anda tidak ingin putri mengambil risiko ini, maka kami tidak akan mengatakan apa-apa lagi tentang masalah ini. Pria parubaya itu mengangguk dengan serius. Kami memang tidak berdaya sebelum penyakit yang diderita sang putri, tetapi baru hari ini, seorang dokter dari kerajaan tingkat 1 telah memberi kami metode pengobatan yang masuk akal untuk diverifikasi. Pemimpin persekutuan Meng berkata, setelah mendengar bahwa itu adalah metode pengobatan dari kerajaan tingkat 1, kulit pria parubaya itu menjadi lebih mengerikan. Bahkan seorang dokter bintang 5 dari Myriad Kingdom Alliance tidak dapat menyelesaikan masalah ini, solusi seperti apa yang dapat ditawarkan oleh seorang dokter dari kerajaan tingkat 1 yang sangat sedikit. Apakah Anda bercanda dengan saya? Tetapi meskipun pria parubaya itu marah, dia tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya menatap keduanya dengan dingin, menunggu dalam diam untuk melihat apa yang mereka katakan. Kepala aliansi, kamu pasti berpikir betapa absurdnya bagi kami untuk mengambil metode perawatan dari kerajaan tingkat 1 yang sangat sedikit, tetapi jika kamu melihat metode perawatan yang dikirim orang itu sebelum itu, kamu jangan berpikiran sama. Petik 2. Seolah membaca pikiran pihak lain, senyum pahit melintas di wajah pemimpin persekutuan Meng. Orang itu menantang tembok dilema, dan dalam 1 jam, dia memecahkan 19 pertanyaan. Selain itu, semua solusi dia memberi, mencapai tingkat sempurna. Semua 19 solusi berada pada level sempurna. Pria parubaya itu terkejut, apakah Anda yakin akan hal ini? Petik 2. Tembok dilema persekutuan dokter adalah tempat semua penyakit sulit yang ditemukan selama bertahun-tahun dicatat. Seseorang sudah dapat dianggap sebagai jenius di antara para jenius jika seseorang dapat menyelesaikan 1 atau 2 pertanyaan tentangnya. Untuk menyelesaikan 19 sekaligus, dan agar semua solusi menjadi sempurna. Ini berarti bahwa pemahaman pihak lain tentang jalan pengobatan telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Ya, ini adalah metode pengobatan yang dia usulkan untuk pertanyaan terakhir. Idenya sangat baru, dan tak satu pun dari kita di sini pernah melihat sesuatu seperti ini sebelumnya. Setelah mengingat bahwa putri kedua menderita penyakit yang sama, kami datang dengan harapan mencobanya. Jika itu benar-benar efektif, sang putri akan dapat pulih dari penderitaannya. Petik 2. Pemimpin persekutuan Meng berkata, pria parubaya itu ragu-ragu. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang mau membiarkan putrinya sendiri bertindak sebagai kelinci percobaan. Selain metode yang dia usulkan, kami benar-benar tidak bisa memikirkan solusi lain. Selanjutnya, putri kedua tidak punya banyak waktu lagi. Jadi, saya mohon Anda mencobanya. Petik 2. Pemimpin persekutuan Meng menggenggam tinjunya. Mereka yang menderita defisiensi otot bawaan ditakdirkan untuk tidak dapat mencapai usia 20-an. Sang putri sudah berusia 19 tahun ini, dan kondisinya memburuk setiap hari. Bahkan jika metode perawatan ini tidak efektif, itu jauh lebih baik daripada tidak melakukan apa-apa. Baiklah, aku akan merepotkanmu kalau begitu. Setelah hening beberapa saat, pria parubaya itu memejamkan mata dan menghela napas dalam-dalam. Jika ada pilihan lain, dia tidak akan pernah membiarkan putrinya menanggung risiko seperti itu. Segera, sang putri dibawa. Maafkan kekasaranku. Mengambil napas dalam-dalam, pemimpin persekutuan Meng mengingat metode perawatan yang tertulis di dinding dilema dan mendorong Zenki di tubuhnya. Angin menderu. Kekuatan seorang tabib bintang 4 telah melampaui alam Zizun. Bahkan jika dia tidak melakukan kontak langsung dengan pihak lain, dia masih bisa mengirim gelombang Zenki ke titik akupuntur pihak lain untuk menghilangkan traumanya. Peng 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 peng. Segera, sejumlah besar Zenki dikirim melalui titik akupuntur dan meridian pihak lain sesuai dengan metode perawatan yang dirinci di tembok dilema. Menghembuskan napas dalam-dalam, pemimpin persekutuan Meng menyeka keringat di dahinya. Ada terlalu banyak titik akupuntur dan meridian yang harus dihadapi dalam metode pengobatan. Selain itu, banyak dari meridian dan titik akupuntur ini sempit, dan dengan demikian, dia harus berkonsentrasi secara mendalam. Beruntung dia memiliki keterampilan medis yang unggul dan kultivasi yang tinggi, jika tidak, satu kesalahan ceroboh dapat dengan mudah mengejak kematian pihak lain. Aku ingin tahu apakah itu efektif. Setelah melakukan instruksi tentang metode perawatan dengan ketat, pemimpin persekutuan Meng melirik putri kedua dengan cemas. Tapi hanya dengan satu pandangan ini, seluruh tubuhnya bergidik dan bola matanya keluar dari rongganya. Putri kedua, yang masih terbaring tak bergerak beberapa saat yang lalu, tiba-tiba melompat dari tempat tidur dan menghantamkan tinjunya ke tanah, menyebabkan pecahan batu beterbangan kemana-mana. Petik 2, Tak bisa berkata-kata oleh pemandangan di depan mereka,
Para tabib lain gemetar keheranan saat rahang bawah mereka jatuh ke tanah. Pria parubaya itu menatap situasi dengan ekspresi tercengang. Pada titik ini, dia sudah diambang menjadi gila. Putri keduanya telah didiagnosis dengan defisiensi otot bawaan saat lahir. Rasa sakit dan penderitaan mengikutinya seolah-olah itu adalah bayangannya, dan imobilitas selalu menjadi sesuatu yang harus dia atasi. Memanfaatkan koneksinya sebagai orang paling berpengaruh di Myriad Kingdom Alliance, dia telah mengundang dokter yang paling tangguh dari semua lokasi, tetapi mereka semua tidak berdaya sebelum penderitaannya. Dia berpikir bahwa itu akan menjadi kekecewaan lain. Tidak pernah dalam mimpinya dia berharap bahwa dia akan benar-benar sembuh dari penderitaannya kali ini. Lebih penting lagi, bukankah pemulihan merupakan proses yang lambat? Bukankah seharusnya seseorang mulai dari menggerakkan jari-jari mereka sebelum berjalan-jalan? Bagaimana mungkin dia bisa melompat dari tempat tidur tepat setelah perawatan selesai, dan belum lagi menghancurkan batu dengan tinjunya? Ini terlalu berlebihan. Lian kamu sudah pulih. Tidak dapat mempercayai matanya, kepala aliansi bertanya. Ayah, aku telah pulih sepenuhnya. Lebih jauh lagi, aku merasakan kekuatan tak terbatas mengalir di seluruh tubuhku. Petik 2. Wanita itu terkekeh sambil menginjak tanah. Sebuah ubin batu terbang, dan wanita itu memukul ubin dengan telapak tangannya. Peng! Fragmen terbang di sekitar ruangan. Kerumunan. Untuk pasien defisiensi otot bawaan untuk tiba-tiba menjadi orang yang kuat dengan kekuatan otot yang luar biasa hanya dengan perawatan singkat. Bahkan jika metode pengobatannya efektif, bukankah ini terlalu efektif? Pemimpin persekutuan Meng, bolehkah saya tahu dari kerajaan mana orang yang mempresentasikan metode perawatan itu berasal? Saya ingin mengucapkan terima kasih secara pribadi. Melihat putrinya berjalan-jalan dengan sehat seolah-olah orang biasa, pria parubaya itu sangat bersemangat hingga matanya berbinar. Ya, dia datang dari kerajaan tingkat 1 yang terpencil di dekat kerajaan yang diberikan Xuan Yuan. Pemimpin persekutuan Meng merenung sejenak sebelum menjawab. Ayah, tidak perlu bagimu untuk melakukannya. Karena aku telah pulih, aku ingin keluar dan berjalan-jalan. Aku akan bertemu dan berterima kasih kepada orang yang menyelamatkanku secara pribadi. Petik 2. Wanita itu tertawa. Baik-baik saja maka. Pria parubaya itu menganggukkan kepalanya. Secara alami, Zhang Xuan tidak menyadari hal-hal yang terjadi di Myriad Kingdom Alliance. Pada saat ini, dia telah mengubah wajahnya untuk mengambil penampilan, Yang Xuan, dan dia saat ini sedang dalam perjalanan ke paviliun guru-guru. Setelah mengambil beberapa langkah, dia tiba-tiba berhenti. Bukankah tidak pantas bagiku untuk bertemu Jiang Su seperti itu? Yang Xuan, yang dia tiru, seharusnya menjadi guru master yang berperingkat di atas bintang 3. Mengingat posisinya, jika dia melakukan perjalanan jauh ke paviliun guru-guru untuk mencari Jiang Su, dia mungkin akan menimbulkan kecurigaan pihak lain. Dia percaya diri dalam membodohi orang lain, tetapi setelah mengikuti ujian guru master, dia mengerti betapa menakutkannya mata guru master. Kecerobohan sekecil apapun mungkin dapat menimbulkan keraguan pada identitasnya atau bahkan memberikannya. Aku harus mencari Liu Ling dan yang lainnya dan meminta mereka membawa Jiang Su kepadaku. Setelah ragu-ragu sejenak, Zhang Xuan memutuskan tindakan lain. Itu sangat normal bagi seorang guru master tingkat, Yang Xuan, untuk memanggil muridnya jika dia ingin bertemu dengannya. Itu akan melukai gengsinya jika dia pergi ke sana secara pribadi untuk mencari pihak lain. Sebagai murid Zhang Xi, Zhao Ya dan yang lainnya dianggap sebagai selebriti di ibu kota. Karena itu, tidak terlalu mudah baginya untuk menemukan tempat tinggal mereka. Sepertinya Bai Chan itu setidaknya tahu bagaimana dia harus bertindak. Setelah melihat kediaman, Zhang Xuan terkekeh. Dia segera tahu bahwa ancamannya efektif. Jika tidak, pasti tidak mungkin bagi Liu Ling, Zhao Ya, dan yang lainnya untuk menemukan tempat tinggal yang begitu besar di sekitar paviliun guru-guru. Setelah memastikan lokasinya, Zhang Xuan berjalan mendekat. Segera, dia sudah berdiri di pintu masuk. Tuan tua, kamu kembali. Saat Zhang Xuan sedang berpikir tentang bagaimana dia harus menjelaskan identitasnya kepada para penjaga untuk masuk, Sun Qiang tiba-tiba muncul dan menyambutnya. Yang terakhir begitu gelisah sehingga lemak di wajahnya memantul dengan kuat. Sun Qiang muncul pada saat yang tepat, menyelamatkan Zhang Xuan dari kerumitan. Mengangguk kepalanya, dia berjalan ke kediaman. Tuan tua, saya mendengar dari Tuan Muda bahwa Anda akan datang juga. Saya pikir itu akan memakan waktu lebih lama sebelum Anda tiba di sini. Sun Qiang berbicara dengan gelisah saat keduanya berjalan di sepanjang koridor kediaman. Kemampuan Bai Chan untuk menyelesaikan tugas memang luar biasa. Kediaman ini beberapa kali lebih besar dari yang disewa Zhang Xuan di kerajaan Tianxuan. Guru, segera, dia tiba di aula utama. Setelah menerima berita tentang kedatangan Yang Xuan, Liu Ling dan yang lainnya juga bergegas. Pada saat ini, Bai Chan memiliki ekspresi cemas di wajahnya. Orang di depannya adalah guru dari Master Paviliun Jiang dan Zhang Xi. Tidak peduli seberapa berani dia tidak berani bertindak tidak pada tempatnya di hadapannya. Mengangguk kepalanya, Zhang Xuan mengamati sekeliling sebelum mengerutkan kening, di mana murid-murid anak Xuan. Bai Chan, Liu Ling, Lu Sun, dan Huang Yu semua ada di sini.
Mengapa semua muridnya hilang? Dia saat ini mengasumsikan identitas Yang Xuan, guru dari guru mereka. Dengan kata lain, Grand Teacher mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak menyapa Grand Teacher mereka? Mereka terlalu kurang ajar. Mereka, Liu Ling dan yang lainnya baru saja akan berbicara ketika langkah kaki tergesa-gesa terdengar di luar aula. Liu Xi, kabar buruk. Zhao Ya telah terluka oleh seseorang. Tolong selamatkan dia. Setelah itu, Zheng Yang dan yang lainnya masuk sambil mendukung Zhao Ya.